Yang mulia, dari Ya, pemohon. apa Pak Heru? Terima kasih Yang mulia. Berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli Yang mulia. Ya. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pemeriksaan pembuktian untuk pemohon 01 adalah hari Senin. Nah, sedangkan di dalam kalender nasional hari Jumat adalah hari libur Yang mulia. Jadi mohon kiranya mendapatkan diskresi untuk menyerahkan daftar nama saksi dan ahli setidak-tidaknya di hari Sabtu begitu Yang mulia. Iya, tapi nanti kalau melakukan aktivitas persidangan yudisial yang tidak di hari kerja, nanti juga ada persoalan Pak Heru. Besok. Namun sekiranya nanti ada renvoi bisa disampaikan pada saat persidangan. Jangan satu hari persidangan ketika itu hari libur. Nanti ada persoalan dengan keabsahan persidangan kita. Baik, karena begini Yang mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Ya, itu pertimbangan. percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Seandainya Yang mulia, mohon maaf, ini sekiranya ini bisa diserahkan daftarnya pada saat sebelum sidang pada hari Senin pagi, bagaimana Yang mulia? Hari Kami kerja. harus pelajari Pak, itu ya apa esensinya, kenapa harus diserahkan satu hari sebelumnya itu. Ya. Baik, jadi nanti kami mohon izin dengan keputusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis karena tetap hari kerja. Nanti sekiranya ada perubahan, kami izin sampaikan di hari Senin. Jadi misalnya kami sampaikan 15 saksi. Ya, kalau perubahan saksi misalnya perubahan subjek hukumnya, nanti kami respon di majelis ya. Tapi kan seharusnya kalau yang ada penggantian begitu kan sifatnya eksepsional. Eksepsional. Mungkin dari 15 misalnya kami berganti 3 karena yang 3 hilang begitu Yang mulia dengan perjalanan. Baik, terima kasih Yang mulia atas baik, dari termohon Pak Hasim. Bapak kok diam saja? Karena sudah ada kuasa. Terima kasih Majelis. Saya kira kami mengikuti apa yang ditentukan oleh Majelis. Terima kasih. Bawaslu sama ya, nggak ada pertanyaan. Prof. Yusril, Pak Otto, cukup? Sementara tidak ada Yang mulia. Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan mengaku yakin gugatan sengketa Pilpres 2024 dari Anies Muhaimin tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya dalil permohonan yang diajukan kubu Amin tidak relevan karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan pelanggaran baik oleh KPU ataupun pasangan calon nomor urut 2 maksud kami. Ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh ini. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon nomor 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan, dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali
Tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara yang sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadi terkait, tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan. Tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi yang diceritain perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi saya yakin betul itu, ya. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan terus menyajikan informasi-informasi paling akhir terkait sidang hasil sengketa hasil Pilpres 2024. Tadi sudah kita saksikan bersama bahwa tim hukum nasional Anies Muhaimin sudah menyampaikan permohonannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, dan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan pemohon dari tim hukum Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dan Breaking News Kompas TV akan berlanjut bersama rekan saya Harjuno Pramudito. Saya Radi Saputro. Sampai jumpa. Serasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology, lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, try and feel the difference. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu TJ-Sase, madu TJ-Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ-Sase, enak sehatnya. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang nggak lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Serasoft, shampoo dengan DGE Serum, kini hadir untuk hijabers. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1, baru. Dengan gabungan DGE Serum dan Micellar Technology,
lebih cepat angkat minyak, kotoran, dan ketombe. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, and I'm more confident. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang perdana sengketa Pilpres 2024 dan saat ini persidangan masih menunggu pembuktian ataupun pemeriksaan dari tuntutan atau gugatan dari pihak Ganjar Mahfud. Sebelumnya dari pagi tadi pukul 8 pihak Anies Muhaimin telah datang mendatangi gedung MK untuk menyertakan sejumlah paparan petitum atau tuntutan yang dikemukakan di gedung MKRI. Dan dalam petitum yang terdiri dari 9 poin gugatan, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memohon diskualifikasi Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 atau Gibran sebagai cawapres pemilu 2024. Tim hukum juga memohon KPU menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran atau dengan terlebih dulu Prabowo mengganti calon wakil presidennya. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang diktum ke-1. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikutsertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keenam, untuk mengetahui situasi terkini di gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan sidang perdana sengketa Pilpres yang juga akan mengagendakan tim hukum dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan dihadirkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan yang akan memantau jalannya persidangan. Jonah, hingga saat ini bagaimana rencana dari tim Ganjar Mahfud terkait dengan sidang perdana sengketa Pilpres 2024 dan apa saja nanti petitum ataupun tuntutan yang akan dikemukakan di persidangan?
Ya Juno, untuk agenda terkait dengan pemeriksaan pendahuluan khususnya dari kubu 03 atau agenda sidang yang kedua ini nanti direncanakan akan dimulai pada pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana saja tuntutannya kurang lebih sama dengan kubu 01, yaitu adalah menuntut adanya pemilu diulang dan juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi khususnya dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi terkait dengan adanya pemeriksaan hari ini atau agenda dilakukan pada sidang MK, ini adalah pemeriksaan pendahuluan sama persis dengan yang dilakukan pada kubu 01 atau agenda sidang yang tadi pagi. Jadi poinnya adalah melakukan pemeriksaan dan juga verifikasi bukti, di mana buktinya tidak hanya seperti bukti tertulis, tapi juga bukti yang disertakan, mungkin barangkali ada bukti foto ataupun bukti video. Kalau kita lihat dari pemeriksaan dilakukan tadi pagi pada pukul 8 sampai pukul 10 khususnya pada kubu 01 cukup menarik, dan ini mungkin akan kurang lebih sama dengan yang terjadi pada nanti pemeriksaan pendahuluan pada kubu 03, di mana dihadirkan baik dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait, di mana pemohon sendiri kalau kita lihat ini adalah kubu dari 01 dan 03, sedangkan dari pihak termohon itu adalah pihak dari KPU, sedangkan pihak terkait adalah pihak 02. Jadi untuk tuntutan atau petitum kurang lebih sama. Jadi dari tim 03 yang nanti akan digelar sidangnya pada pukul 1 siang, mereka menuntut agar KPU melakukan pemilu ulang dan meminta agar dari kubu 02 untuk bisa didiskualifikasi. Jadi tuntutan kurang lebih sama, namun untuk petitum atau mungkin ada hal-hal tambah atau hal terkait, kami masih menunggu terkait dengan adanya jalannya sidang. Jadi memang untuk jalannya sidang ini banyak sekali yang menjadi catatan atau poin, seperti bagaimana tuntutannya nanti akan disampaikan, ataupun bagaimana nanti pihak dari MK pun, mereka pun tentu saja akan mempelajari beberapa poin. Yang pasti untuk sidang pemeriksaan pendahuluan tidak terlalu banyak mungkin yang bisa disampaikan oleh pihak MK, dikarenakan sifatnya adalah menerima, baik mungkin menerima berkas atau menerima bukti. Jadi ini lebih kepada penyampaian perkara ataupun mungkin tanggapan dari kubu atau pihak-pihak terkait. Seperti kalau kita flashback dari sidang yang berlangsung tadi pagi, di mana sidang tadi menghadirkan langsung dari Ketua Tim Kuasa Hukum Ari Sukamir, bahkan menghadirkan langsung prinsipal baik dari Anies dan Caimin. Tadi banyak sekali poin-poin penting, di mana tadi ketika ada catatan yang disampaikan dari tim menyampaikan seperti narasi atau menyampaikan seperti opini, di mana itu diklaim adalah bukan bukti. Ini hanyalah seperti penggalangan opini dilakukan oleh tim 03. Sedangkan dari tim 01, dari tim kuasa hukum dari Arief Yusuf Ahmir mengatakan bahwa yang dilakukan oleh 02 ini tidak sesuai atau tidak tepat, bahkan menghalangi etika persidangan dilakukan oleh di MK ini sendiri. Jadi memang ini cukup menarik sidang dari pendahuluan ini, dan apakah nanti sidang yang berlangsung kedua pada pukul 1 siang khususnya dari tim 03 akan berlangsung sama, atau mungkin akan disampaikan beberapa petitum yang mungkin kurang lebih sama. Kita akan masih menunggu kedatangan dari tim 03 yang akan datang pada pukul 1 siang ini. Juno? Jona, tadi tim hukum dari pasangan Prabowo Gibran menyatakan bahwa hanya sejumlah asumsi ataupun narasi yang diberikan dari kubu Anies Muhaimin. Lalu seperti apa nanti juga baik juga Ganjar Mahfud untuk menghadirkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang terutama saksi mahkota terkait dengan sengketa Pilpres ini? Jona. Ya Juno, ini sangat menarik ya terkait dengan saksi mahkota. Kalau kita lihat atau flashback dari beberapa pernyataan dari tim kuasa hukum dari 03, bahkan yang ingin sampai menghadirkan perwira tinggi kepolisian, bahkan disebutkan Kapolda yang menjadi saksi, ini tentu saja akan menjadi saat yang sangat dinantikan, meskipun tidak disampaikan siapa nama pejabat tinggi polisi tersebut. Dan terkait dengan saksi yang dihadirkan, ini tentu saja akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan kecurangan yang sering disebutkan. Apakah kecurangan ini dilakukan ketika dilakukan pemungutan suara, ataupun ketika sebelum ataupun sesudah, khususnya ketika penghitungan. Jadi saksi yang dihadirkan ini cukup penting, dan nanti dalam agenda pemeriksaan khususnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seperti ketahui ini berlangsung selama 14 hari, dan tentu saja hari ini hanyalah pemeriksaan pendahuluan, tapi itu saja nanti akan juga disampaikan siapa-siapa saja saksi yang akan disampaikan. Tadi ketika di sidang pendahuluan
pendahuluan di kubu 01 tidak disampaikan terlalu detail siapa saja saksinya, apakah nanti akan disampaikan juga di kubu 03 siapa saja saksinya, semoga nanti akan disampaikan secara detail sehingga kami para awak media juga akan tahu siapa saja saksi yang dihadirkan termasuk mungkin saksi mahkota. Nah, mengenai nanti saksi yang akan bicara khususnya nanti ketika nanti pemeriksaan di MK, nanti akan ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi kejutan seperti yang disampaikan oleh tim 03. Juno? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta. Dan saudara, informasi terkini bahwa nanti tim hukum dari Ganjar Mahfud dan juga pemohon Ganjar Mahfud akan menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres di gedung MK. Informasi terkininya akan kami hadirkan kembali setelah jeda. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Hangatnya warna kuning pagi ketika bersama menikmati momen istimewa saat sahur tiba. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Kuning. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kami masih bersiaran langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi bersama saya Paskalis Siswari, saudara. Dan siang hari ini saya sudah ditemani dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Mbak Bivitri, selamat siang. Selamat siang. Oke, thank you udah datang dan kita mau ngobrol-ngobrol, Mbak. Mungkin kita lihat dulu di sidang tadi pagi jam 8 pasangan 01 sudah membacakan permohonannya. Apa yang Mbak Bibif soroti dari yang terjadi di persidangan tadi pagi? Iya,
tadi pagi saya kira juga akan serupa dengan yang siang ini ya. Pembacaan permohonan itu prosedur yang paling standar dalam proses PHPU ini, perselisihan hasil pemilihan umum, Pilpres. Dan dalam permohonan itu kita bisa lihat dengan terang sebenarnya apa petitumnya, alias apa yang diminta oleh pemohon. Karena kan selama ini masih gosip-gosip begitu ya, sekarang sudah terang yang diminta misalnya diskualifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah bisa melihat dari apa yang terjadi tadi pagi, sebenarnya dalil-dalil apa saja yang mereka kemukakan, dan itu artinya mereka akan wajib membuktikannya dalam masa pembuktian nanti ya, masih minggu depan saya kira. Itu yang tadi pagi terjadi. Iya, saya kira itu yang nanti juga akan terjadi untuk permohonannya 03 ya. Oke, akan mirip ya berarti ya. Tadi kan kalau kita simak ada soal aparatur negara, ada soal bansos, ada soal keterlibatan MK dalam pemilu ini. Akan mirip berarti ya nanti di 03. Saya kira akan mirip. Sebenarnya saya sudah baca di MK kan sudah dipublish, sudah ditaruh di websitenya MK permohonan mereka berdua. Jadi kemiripan itu akan muncul karena kita bisa melihat dari proses Pilpres kali ini kan memang dugaan kecurangannya itu lebih mengarah ke yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi saya duga mereka juga paham bahwa angka 58,6% itu juga untuk dikejar kalau hanya bermain di C hasil di sana, sekian ratus TPS di situ dan lain sebagainya, itu memang tidak akan bisa menjangkau itu. Dan memang nyatanya kita bisa lihat yang dugaannya adalah kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis. Jadi mereka berdua saya kira punya kesamaan pandangan soal itu karena terlalu luar biasa yang tahun ini ya. Oke, terlalu luar biasa artinya kalau kita bandingkan juga dengan permohonan PHPU ini dibanding 2019 ada peningkatan kan Mbak. 2019 262 permohonan, sekarang jadi 273. Apa artinya kita tidak semakin dewasa begitu untuk pemilu yang kita gelar selama tiap 5 tahun ini? Oh iya, itu untuk yang pileg ya, pemilihan legislatifnya ya. Tidak semakin dewasa, iya, bukan mungkin kata yang tepat bukan dewasa sih, tapi saya kira kita tidak berhasil untuk memperbaiki apa yang terjadi 2019. Kan memang kalau dilihat dari undang-undangnya saja kan Mbak, undang-undang ini kan kita masih pakai tahun 2017. Biasanya kalau sudah dari sebuah pemilu yang sudah berjalan akan ada evaluasi. Yang kemarin-kemarin ya, karena saya juga terlibat dalam evaluasi itu, kemudian aturan mainnya diubah. Nah ini 2019 itu sebenarnya ada evaluasi, Bawaslu bikin, KPU bikin, masyarakat sipil bikin. Tapi tahun 2021 DPR dan pemerintah, saya kira ini sengaja ya, tidak mengubah Undang-Undang 7 2017. Makanya kita pakainya 2017, ini kan 2024. Waktu itu 2017 dipakai untuk 2019. Nah jadi saya kira tidak dewasanya dalam arti kita tidak belajar dari kesalahan yang terjadi pada 2019 untuk memperbaiki apa yang baru saja kita laksanakan di tahun ini. Itu sebenarnya yang terjadi. Kalau mundur lagi Mbak, kan 2017 diubah undang-undangnya untuk 2019. Kalau 2014 berarti ya, itu apakah memang ada undang-undang yang diubah juga atas hasil evaluasi karena ada permohonan ke MK juga atau nggak ada juga? Ada juga, ada, dan waktu itu juga biasanya memang setiap mau pemilu itu ada perubahan, plus juga 2017 itu karena kita mengalami perubahan mekanisme ya. Nah jadi memang saya nggak hafal nomor undang-undangnya, tapi biasanya memang menjelang pemilu itu ada perubahan karena justru hasil evaluasi apa saja yang mesti diperbaiki. Nah waktu setelah 2019 evaluasinya ada, tapi aturan mainnya tidak diperbarui sama sekali gitu. Kalaupun ada, tingkatannya sangat teknis. Padahal kalau tadi Mbak menyampaikan angka pemilihan legislatif ya, sengketanya, itu kan hal-hal yang mestinya bisa diantisipasi. Dugaan saya adalah misalnya politik uang, terus misalnya mindahin suara, kemudian misalnya lagi penghitungan manual yang ternyata banyak masalah juga kan waktu itu diperbandingkan dengan Sirekap. Itu kan hal-hal teknis yang mestinya bisa diantisipasi. Setelah 2019 lah kita belajar dari kesalahan 2019, tapi ternyata tidak ada, sehingga terjadi lagi kesalahan yang menurut saya kurang lebihnya sama gitu ya, kalau dari soal teknis ya. Walaupun tadi saya sebutkan dari soal yang sifatnya kebijakan, yang kali ini lebih parah memang. Waktu 2017 Mbak Bibip ikut kan ya?
2019. Oke, 2019 ikut. Apa sih Mbak yang jadi masukan gitu dari masyarakat sipil untuk supaya pemilu ke depan yang ternyata nggak diubah juga gitu? Apa sebenarnya waktu itu yang jadi sorotan? Yang paling besar misalnya soal politik uang. Oke. Ya itu serangan fajarnya ya, terus kemudian juga kemungkinan penggunaan oknum-oknum di tingkat penghitungan suara manual, baik di kecamatan, KPPS ya maupun yang lainnya untuk mengubah-ubah suara misalnya begitu. Kemudian juga ada masukan soal penggunaan Sirekap sebagai perbandingan misalnya. Kan kemarin kan di 2024 ini misalnya sempat dihentikan dulu misalnya begitu ya. Itu juga kami kaget semua kok sekarang lebih parah sebenarnya. Malah dihapus ya tabulasinya. Iya, jadi sekarang lebih parah karena menurut saya memang ada masalah di KPU-nya sendiri ya. Karena memang kan KPU sudah berkali-kali dinyatakan bersalah baik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maupun oleh Bawaslu. Gitu. Jadi yang sekarang ini tambah parah karena KPU-nya ternyata tidak profesional dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Nah 2019 itu KPU-nya tidak separah sekarang. Dan waktu itu karena kesalahan tentu saja pasti ada ya karena manusiawi. Tapi KPU yang lalu itu dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, sering berdiskusi dan minim kesalahan yang sifatnya sampai diputus oleh DKPP maupun Bawaslu. Yang sekarang kan saya bercanda gitu mungkin perlu dikasih rekor muri itu karena berkali-kali peringatan keras terakhir aja sampai 3 kali kan ketua KPU. Terus baru 2 hari yang lalu Bawaslu memutuskan lagi bahwa KPU-nya juga kembali bersalah gitu. Jadi memang bobotnya yang sekarang ini luar biasa harus diungkap. Makanya menurut saya proses di MK ini penting sekali supaya kita nih publik dapat kejelasan ini sebenarnya gimana sih pemilu kita, kenapa kita nggak belajar dari kesalahan 2019 misalnya. Dan misalnya levelnya kebijakan itu yang didalilkan oleh tadi pagi 01 dan mungkin nanti 03 kebijakannya yang di mana saja tuh yang sebenarnya salah secara hukum. Kan kita selama ini ngomongnya di talk show kayak gini, di warung kopi ngomongin soal bansos dan lain sebagainya, tapi kan belum ada kejelasan, terutama dari aspek hukum. Sebenarnya terang kalau menurut saya itu salah gitu, tapi kan publik masih memperdebatkan karena belum ada kepastian dari lembaga hukum yang ada. Oke, ini berarti penting aku garis bawahi bahwa proses sidang di MK ini akan jadi hal yang sangat penting sebelum ketuk palu nanti di bulan Oktober untuk presiden disahkan gitu. Tapi nanti saya akan ngobrol lebih dalam Mbak. Ini sebenarnya jadi apa nih nanti yang publik harus ketahui dalam proses di MK ini yang akan panjang selama 2-3 minggu ke depan. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Bimif, kita akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV segera kembali saudara. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Todung dan kawan-kawan para penasihat hukum kami, tim hukum kami, semuanya sudah menyiapkan dengan sangat baik dan ini berkasnya cukup bagus. Dan tadi kita sudah melihat persidangan yang pertama dan saya kira kita tinggal mengikuti saja. Insya Allah semua berjalan baik. Suara dari Prabowo Gibran sendiri kan di gugatan ditulis 0 ya Pak. Itu kemudian sudah ditanggapi lagi gitu Pak oleh cawapres nomor urut 02. Kalau tanggapan Bapak sendiri? Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak mengomentari materinya. Biar diputuskan oleh hakim. Ganjar tadi waktu setelah dari sidang yang pertama, dari kuasa hukum tim 02 ini kan sempat mengomentari nih, salah satunya tentang bansos yang diungkit sama tim 01, katanya itu tidak sesuai dengan
apa yang dimaksud tentang pemilu gitu. Bansos tuh bansos, pemilu. Kalau dari 03 sendiri tanggapannya gimana? Kami akan menyampaikan lebih sistematis, sehingga kalau kita bicara mana yang terstruktur, yang sistematis, yang masif, yang mempengaruhi, juga berdasarkan data, fakta, nanti akan ada saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, biar itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan. Sehingga sekali lagi, kalau komentar saya tidak akan komentari, karena kalau sudah masuk persidangan, biar hakim yang nanti mendengar dan memutuskan. Iya, sampaikan juga kalau ada beberapa dokumen yang memang ada dokumen tambahan yang akan dibawa ke persidangan, itu apa aja sih Pak sebenarnya? Nanti kamu lihat di sana. Kita sudah sampaikan. Kita sudah sampaikan yang tambahan, bukti-bukti ya. Jadi semua sudah lengkap. Bahwa kita akan mengajukan tambahan bukti itu terbuka ya. Tapi yang sementara ini sudah semuanya kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mungkin bisa disampaikan sedikit alasan utama Bapak dan juga Pak Mahfud hari ini hadir sebagai prinsipal, Pak. Ya, sebagai prinsipal, dan kita diberikan kesempatan untuk statement, kami akan mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan pada publik, sehingga jauh lebih filosofis, jauh lebih mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan, dan jauh kita berpikir bagaimana demokrasi berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara ini. Nah, teknisnya adalah kawan-kawan nanti yang ada di tim hukum, dan mudah-mudahan kami nanti bisa bersama-sama dengan Pak Mahfud menyampaikan, karena Pak Mahfud juga punya pengalaman, pernah duduk di sana, beliau sangat menguasai dan juga ahli pada soal hukum ini, sehingga mudah-mudahan bisa saling melengkapi, dan persidangan ini akan menjadi perhatian publik yang menarik, logik, dan bisa masuk akal. Ya, terima kasih ya semua ya. Terima kasih. Ada komentarnya Pak? Ya, sudah lengkap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang lain lagi kebetulan bareng Pak Ganjar. Ya, ya. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Warna coklat hangat yang ramah, siap menyambut senyum keluarga dengan rasa bersyukur di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ini bulan penuh rasa semangat. Semangat saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan dalam semangat kebaikan. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Anda kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 masih bersiaran langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi, Saudara. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar dari pasangan 03, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD beserta tim kuasa hukumnya yang akan berangkat dari base camp mereka di Hotel Mandarin Jakarta menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Karena dijadwalkan sidang dari pasangan 03 untuk pemeriksaan pendahuluan pembacaan permohonan akan digelar pada pukul 1 siang nanti. Tadi Ganjar Pranowo juga sudah memberikan sedikit statement sebelum berangkat yang ia menyatakan tidak akan memberikan statement apapun di luar persidangan jikalau memang ada pasangan yang memberikan statement persidangan, tapi di luar persidangan menurut Ganjar hanya akan atau hanya berkeinginan untuk membentuk opini publik saja, Saudara. Nah, ini adalah gambar terkini teranyar yang kami bisa berikan kepada Anda dari pasangan 03 beserta tim kuasa hukumnya. Saya siang ini masih bersama Mbak Bivitri Susanti untuk kita ngobrol lagi, Mbak. Tadi Mbak Bivitri menggarisbawahi adalah ini penting untuk masyarakat. Apa pentingnya, Mbak? Mengingat kalau lihat secara histori, sidang MK selalu kalah kok, selalu ditolak gitu. Jadi itu bener banget buat sih. Masyarakat apa sih toh kemungkinan besar akan ditolak lagi nih yang tahun ini gitu. Iya. Kalau kacamata kita adalah masyarakat umum ya, seperti kita ini, Mbak. Pentingnya justru untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang telah terjadi. Mungkin kalau untuk masyarakat pendukung 01 atau 03, mereka akan merasa nggak ada gunanya karena mereka pasti kepeduliannya adalah menang atau kalah kan. Kalau kita ini kan sebenarnya paling tidak saya nggak berani mengatasnamakan terlalu banyak orang, ingin mengetahui sebenarnya yang terjadi selama pemilu ini dari aspek hukum seperti apa. Jadi tentu saja saya punya dugaan dan biasanya ini terjadi, hakim ketika memutus nanti pas rapat permusyawaratan hakim ya setelah semua proses pembuktian selesai, itu banyak pertimbangan yang juga tidak akan 100% hukum. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan non-hukumnya, politik, mungkin sosiologis, konflik-konflik ya, potensi konflik dan lain sebagainya. Sehingga di titik itu kita nggak bisa mengontrol lagi. Kontrol dalam tanda kutip itu hanya bisa dilakukan selama masa pembuktian. Sehingga buat saya pembuktian ini jadi penting untuk publik secara luas mengetahui sebenarnya dugaan-dugaan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif itu benar nggak terjadi, dan kalaupun iya terjadi itu seperti apa bentuknya, seperti apa modusnya, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi itu ke depannya. Tapi Mbak betul bahwa ya kalau soal menang kalah kita masih belum bisa prediksi ya, apalagi kan pembuktiannya belum dimulai ya, jadi kita nggak tahu sekuat apa nanti pembuktian yang dilakukan oleh 01 maupun 03. Jadi ya kepentingan kita sebenarnya di situ untuk melihat bagaimana semua kekisruhan ya, kalau saya boleh sebut kekisruhan yang terjadi selama masa pemilu ini diurai gitu dari segi hukumnya seperti apa dan kesalahan-kesalahannya ada di mana. Walaupun nanti kalau ujungnya putusan itu kan putusan harus menjawab petitum. Petitum itu apa yang diminta. Jadi memang putusan nggak akan boleh keluar dari petitum, tapi nanti di pertimbangan hukum hakim itu biasanya kita akan bisa melihat pertimbangan-pertimbangan yang rasional dari hakim. Nah, menurut saya kepentingannya di situ. Pertimbangan hukum hakim nih nantinya apa ya, Mbak? Fungsinya kali untuk kedepannya gitu. Fungsinya pertama dia akan membuatkan penjelasan yang sifatnya akuntabel gitu ya, jadi secara hukum bisa kita lihat nanti logis atau tidaknya, penalaran hukumnya wajar atau tidak, dan dasar-dasar hukumnya mana saja, untuk memberikan alasan kenapa dia mengabulkan atau tidak mengabulkan apa yang diminta oleh para pemohon. Tapi yang kedua fungsinya juga untuk menguraikan yang tadi saya sebut, menguraikan segala
dalil segala poin yang disebutkan dari permohonan. Dan di situ nanti diuraikan juga misalnya apakah saksi X misalnya begitu ya, itu berhasil membuktikan bahwa dalil yang didalilkan oleh pemohon itu benar adanya. Kemudian juga apakah betul misalnya dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis itu benar punya pengaruh pada hasil pemilu. Nah ini pertimbangan hukum ini penting untuk kita semua baca. Jadi kita juga bisa melakukan evaluasi ke depannya nih, misalnya kita butuh undang-undang yang memastikan tidak ada lagi nepotisme misalnya gitu ya. Sesederhana itu kan kita belum punya. Ada sih undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, tapi itu tidak digunakan. Dan nyatanya MK sendiri kan menurut saya ya melanggar itu karena meloloskan Gibran yang anaknya presiden misalnya. Tapi kan pertanyaannya, kok bisa sih MK meloloskan hal seperti itu? Kenapa waktu itu Pak Anwar Usman tidak mengundurkan diri ketika ada benturan kepentingan? Nah, pertanyaan ini kan sebenarnya tidak mampu kita pecahkan sejauh ini. Nah, harapan saya paling tidak hakim itu seringkali seperti memberikan masukan-masukan apa yang perlu dilakukan. Ya, misalnya yang kemarin tuh mungkin kaitannya sama pemilu juga, soal parliamentary threshold, batas yang 4% diributkan. MK kan seperti memberikan nasihat kepada pembentuk undang-undang supaya tolong nih parliamentary thresholdnya dibetulkan, diberi alasan rasional. Itu semua ada di pertimbangan hukum. Nah, itu yang saya kira juga penting untuk perbaikan pemilu kita ke depannya. Perbaikan yang mudah-mudahan diganti ya Mbak undang-undangnya di pemilu. Ya, jangan seperti 2017 ini. Betul. Jadi akhirnya banyak bolong-bolong dan kecacatan. Kalau tadi Mbak Fitri juga bilang kontrol. Ini apa? Masyarakat bisakah ikut mengontrol proses ini, Mbak? Tidak bisa mengontrol langsung sih. Kontrol itu dilakukannya oleh tim para pemohon ya, 01 dan 03. Tapi kontrol yang saya maksud adalah bahkan misalnya Kompas TV sekarang melakukan acara seperti ini kan bentuk kontrol publik supaya tidak ada hukum acara yang menyimpang. Misalnya hakim kelihatan terlalu berpihak. Ketika disiarkan langsung, kita publik jadi bisa melihat, dan kalau memang terjadi hal seperti itu bisa saja misalnya diadukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang udah bertugas nih lebih permanen kan sekarang ya, dan setahu saya mereka sudah melakukan pengawasan juga. Dan kontrol lainnya adalah dalam arti nanti itu selama masa pembuktian juga sebenarnya publik bisa memberikan yang namanya amicus curiae, friends of the court, jadi kawan-kawannya pengadilan, MK dalam hal ini, yang bisa memberikan masukan kepada para hakim untuk membantu mereka dalam mengambil putusan. Itu di sidang-sidang yang lain, bukan pilpres sih, pernah terjadi tuh misalnya waktu kasus Ahok, kasus Fathia dan Haris kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ada puluhan yang memberikan amicus. Nah, yang sekarang saya dengar beberapa akademisi juga sudah mengumpulkan amicus, dan ini yang akan pertama kali terjadi untuk sengketa PHPU Pilpres. Ini menarik. Nanti kita bahas soal amicus ini Mbak lebih dalam. Tapi kita akan jeda sejenak saudara. Breaking News Kompas TV segera kembali. Puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET,
kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Manisnya warna mawar merah muda saat mendengar semua lantunan doa. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok, manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Siapa? Saudara, kami kembali langsung dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda bisa lihat, ini tepat di belakang saya, rombongan dari pasangan 03 beserta tim kuasa hukumnya sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi. Anda lihat sudah ada Todung Mulya Lubis, nanti juga tadi di dalam bis ada Ganjar Pranowo juga beserta Mahfud MD. Lebih maju datangnya atau hadirnya di Mahkamah Konstitusi 1 jam 15 menit lebih awal dibandingkan dengan jadwal yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena persidangannya sebenarnya baru saja akan dimulai nanti pada pukul 1 siang. Kita akan dengarkan terlebih dulu, saudara, pernyataan dari Ganjar Pranowo. Bisa memberikan pengantar di depan, ya. Oke. Saya sampaikan lebih besar lagi harapan kepada proses demokrasi dan demokratisasi dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat pada konstitusi. Ya, oke. Terima kasih ya. Itu tadi pernyataan sedikit dari Ganjar Pranowo sebelum Ganjar Pranowo akan memasuki ke gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta untuk mengikuti sidang perdana dari pemeriksaan pendahuluan yang akan membacakan permohonan dari pasangan 03 beserta dengan tim kuasa hukumnya. Sedikit pernyataan yang tadi disampaikan oleh Ganjar adalah bahwa agar persidangan ini nantinya jalannya bisa semakin membuat demokrasi di Indonesia semakin baik dan juga negara makin taat pada konstitusi. Sidang dari pasangan 03 nanti akan dijadwalkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi pagi dari sidang pasangan 01 ini dimulai tepat waktu pada pukul 8 pagi. Mudah-mudahan hari ini yang siang juga akan tepat waktu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan berbincang kembali bersama Mbak Bivitri siang ini. Mbak Bivitri, tadi yang terakhir kita obrolin adalah soal amicus curiae yang bisa menjadi masukan dari masyarakat untuk persidangan. Nanti mekanismenya seperti apa, Mbak? Ya, jadi amicus itu memang kalau kita baca di hukum acaranya Mahkamah Konstitusi memang tidak tercantum secara jelas. Tapi amicus itu adalah praktik yang lazim digunakan di banyak negara, tidak hanya di Indonesia, supaya publik itu bisa ikut memberikan masukan kepada hakim secara resmi. Karena kan kalau kita talk show begini kan nggak resmi, mungkin aja mereka nonton, mungkin dicuekin begitu ya. Tapi kalau briefnya atau dokumennya berupa amicus, rapi, langsung ke pokok persoalan, ada argumen, jelas siapa yang mengirim, dan dikirim ke hakim, itu memang akan lebih kuat karena hakim akan cenderung membaca dengan baik. Karena amicus curiae itu kan bahasa Latin ya, yang artinya adalah
friends of the court gitu. Jadi masyarakat sipil memposisikan dirinya sebagai sohibnya para hakim, memberikan masukan yang sifatnya membangun gitu ya untuk suatu putusan. Dan bentuknya memang dokumen yang seperti pendapat hukum begitulah ya. Itu apakah masyarakat sipil siapapun boleh, atau kalau tadi Mbak Bivitri kan mencontohkannya adalah karena ini yang baru sudah masuk kemungkinan adalah dari perguruan tinggi gitu. Apakah memang harus komunitas-komunitas seperti itu, atau boleh siapa saja sebenarnya masyarakat yang merasa perlu untuk memberikan masukan pada persidangan? Sebenarnya boleh siapa saja, karena itu memang bukan bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tapi memang kalau hakim punya kecenderungan yang akan mereka baca dengan serius, pasti kelompok-kelompok yang mereka yakin dengan kredibilitasnya. Nah itu yang terjadi ya, tadi saya sempat sebutkan di kasusnya Fathia dan Haris Azhar, itu juga banyak sekali organisasi non-pemerintahan, akademisi juga, dan itu ternyata dugaan kami memang cukup berhasil, makanya Haris dan Fathia kan dibebaskan. Itu salah satunya dari amicus curiae itu kemungkinan. Iya kemungkinan, kita nggak tahu ya, karena kan hakim tidak menjelaskan dengan terang sebenarnya mengapa. Ada argumennya, tapi faktornya apa saja kan tidak dengan jelas disebutkan. Nah jadi siapa saja bisa, tapi kan bisa dipastikan hakim banyak sekali yang harus dibaca. Ini kan cuma 14 hari ya, dan mereka pasti harus baca dokumen banyak sekali. Bisa dipastikan mereka juga akan memilih tuh sesuatu yang sifatnya tidak dihukum acara, kan artinya mereka tidak wajib untuk perhatikan, sehingga ketika mereka mau baca, mereka dulu mana nih yang kira-kira memang lembaganya punya kredibilitas, orangnya punya kredibilitas, itulah yang mereka akan baca. Kalau ini adalah pertama kalinya berarti amicus curiae dalam Pilpres, apakah akan punya pengaruh sesignifikan kalau di sidang gugatan? Kalau tadi Mbak Bibif nyontohinnya adalah ketika Fathia Haris gitu. Di sidang Pilpres yang sebenarnya sengketanya jauh berbeda gitu ya, kalau kita bandingkan dengan sidang-sidang biasa gimana? Dan sih ada pengaruhnya, karena begini, yang sekarang ini justru lebih aman, karena kan kalau PHU ini, jadi sebenarnya bukan satu berawan begitu. Sebenarnya itu kan ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru.
Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Hijabers, ini shampoo yang match buat kita karena ada serumnya. Baru, Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek, dan gak ketombean. Serasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Wah, populer kamera. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Ivin. Formula Ivin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Ivin. Dari Lapi. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Cia baksos ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Saat matahari meredup, kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Indahnya warna alam sambut bulan Ramadan, jadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan hikmat. Damainya warna biru bahari, hangatnya warna kuning pagi, manisnya warna mawar merah muda, dan warna coklat hangat yang ramah menyambut keluarga di bulan penuh berkah. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, pihak dari Anies Muhaimin telah mendatangi gedung MK untuk membacakan petitum dari gugatan sengketa Pilpres 2024. Dan nanti pukul 1 siang nanti, pihak dari Ganjar Mahfud beserta dengan tim hukumnya akan juga membacakan petitum terkait dengan gugatan Pilpres 2024. Massa dari sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di kawasan Patung Arjuna Wijaya Gambir, Jakarta Pusat. Para demonstran menyerukan menolak hasil pemilu dan turut mengawal proses sidang gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Massa aksi sudah berkumpul di kawasan Patung Arjuna sejak pagi tadi. Massa terdiri dari sejumlah elemen termasuk relawan Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud. Mereka menuntut sejumlah hal, khususnya agar Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dengan jujur dan adil.
Para demonstran juga mengingatkan agar MK tidak mengambil keputusan berdasarkan intervensi. Kita di sini untuk mengawal MK. Untuk memantau situasi terkini jalannya persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi, sudah ada jurnalis Kompas TV, Paskalis Iswari yang saat ini berada di sana. Paskalis, silakan laporan Anda. Terima kasih Jono, kita kembali lagi ke gedung Mahkamah Konstitusi menunggu 1 jam lagi akan dimulai sidang pasangan 03 yang akan dimulai tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tadi saya sudah banyak ngobrol dengan Mbak Bivitri, kita ngobrol lagi Mbak, nunggu jam 1 nih. Tadi udah ngobrolin terakhir soal amicus curiae yang jadi perdana juga di sidang gugatan Pilpres. Tapi kalau ngelihat waktunya nih Mbak, ini kan sidang berarti mulai besok akan ada jawaban dari terkait. Dari pihak terkait. Lalu mulai 1 sampai 18 adalah pemeriksaan persidangan. Itu cukup nggak sih Mbak sebenarnya waktunya? Waktu untuk memberikan dokumennya ya, amicus dan ya. pemeriksa semua. Waktu untuk pemeriksaannya dulu Mbak yang kita bahas. Ini kan 1 sampai 18 nih Mbak. Sebenarnya kan pendek ya, berarti berapa? Sangat pendek. Tapi memang itu diatur dalam undang-undang. Ada di undang-undang pemilu, itu memang waktunya 14 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu tidak dihitung ya, sama libur-libur Lebaran itu tidak dihitung. Tapi memang menurut saya sih terlalu pendek 14 hari kerja itu, karena waktu 2019 misalnya kan 14 hari kerja juga karena ini memang dalam undang-undang ya. Tapi kan waktu itu Jokowi melawan Prabowo, sebenarnya lucu ya, sekarang jadi satu. Jokowi lawan Prabowo, cuma berdua nih. Tapi yang sekarang ini kan 01 dan 03. Kemudian termohonnya KPU, jadi dua pihak sebenarnya yang memohonkan, pemohonnya ada 2. Jadi waktu 2019 saja dengan hanya 1 pemohon itu mepet sekali, sehingga jumlah saksi itu dulu dibatasi, 15 saksi 2 ahli. Nah yang sekarang saya baru baca MK sudah secara resmi mengumumkan hasil rapat permusyawaratan hakim adalah yang tahun ini jadi 19 saksi. Terserah mana yang buat ahli, mana yang buat saksi fakta gitu ya. Dinaikin 4 poin gitu, tapi ini 2 loh pemohonnya. Iya, 2. Yang kemarin kan 1 aja 17 berarti ya? Iya 17, totalnya 17 ya, 2 ahli dan 15 saksi fakta. Kalau yang sekarang 19 campur antara saksi fakta dengan ahli. Nah, tapi bagaimanapun memang 14 hari kerja itu menurut saya sih sebenarnya kurang kalau mau maksimal dalam proses pembuktian. Karena kan pembuktian itu, wah prosesnya luar biasa lama. Sumpah aja itu makan waktu, sumpah saksi nih sama ahli. Terus belum lagi nanti kalau misalnya saksi memberikan keterangan dia secara lisan, itu juga bisa 1 jam sendiri misalnya begitu ya. Belum lagi dokumen-dokumen yang harus diverifikasi, karena itu semua dokumen yang menjelaskan semua dalil permohonan itu harus diserahkan dan diverifikasi oleh hakim di saat persidangan itu Mbak. Iya, jadi mereka timnya akan memverifikasi di luar persidangan. Tapi kalau kita nanti bisa dicari di media sosial ya 2019, karena saya baru nonton juga untuk mahasiswa saya, itu hakim akan memverifikasi misalnya mana ini bukti nomor segini, kok saya nggak nemu, coba tolong cari misalnya gitu. Proses seperti itu ada. Dan nanti jangan lupa pada saat pembuktian hakim juga akan aktif tuh. Misalnya kok Anda belum menjawab bagian ini sih misalnya gitu, atau mengingatkan si pemohon misalnya, ini Anda nanyanya terlalu muter-muter nih, coba nanyanya lebih langsung gitu. Jadi dinamikanya itu nanti akan sangat luar biasa, sehingga 14 hari kerja itu memang saya khawatir nanti keadilannya itu, membongkar keadilannya tidak maksimal, mengorbankan substansi keadilan begitulah ya. Yang artinya catatannya apakah 14 hari ini nanti di pemilu 2024 apakah harus dievaluasi Mbak? Nggak 14 hari lagi? Mungkin harus dievaluasi deh, terutama dengan 2 pemohon ya. 1 pemohon mungkin kita masih bisa perdebatkan, tapi 2 pemohon itu jadi masalah. Dan jangan lupa dulu itu dibatasi 14 hari karena pada pemilu yang lalu di mana pemilihan anggota legislatif dan presiden tidak jadi 1 hari seperti hari ini dan 2019, maksud saya seperti tahun ini dan 2019, maka dulu dibikin 14 hari karena waktunya mepet sampai dengan pelantikan presiden. Pelantikan presiden kan sudah fix nih 20 Oktober. Dulu itu tuh ada pemilu untuk legislatif dulu, setelah itu beberapa bulan kemudian pemilu untuk presiden, setelah itu mungkin ada putaran kedua,
kemudian mepet ke 20 Oktober. Nah sekarang kan semua jadi satu di satu hari ini, satu hari 14 Februari kemarin begitu ya. Sehingga sekarang kalau kita hitung 6 bulan loh. Nanti dari penetapan hasil MK sampai dengan 20 Oktober 2024 itu kita masih punya 6 bulan sebenarnya. Kenapa tidak? Waktu 6 bulan itu sebenarnya agak diperpanjang sedikit untuk pembuktian di MK yang mudah-mudahan jadi bisa lebih substantif. Oke, ini penting juga karena 6 bulan sebenarnya agak lowong ya Mbak ya kalau ngeliat agak hitung-hitungannya. Dan nanti jangan-jangan malah bahaya karena nanti negosiasinya nah, panjang. Itu yang nggak dipengenin sebenarnya. Oke, nanti selain 1 sampai 18 pemeriksaan persidangan, pengucapan putusannya adalah 4 hari. Itu nanti juga mau saya tanya ini ke Mbak Bibip. Tapi kita jeda lagi Mbak Bibip. Breaking News Kompas TV segera kembali. Puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Jakslot Ramadan hadir lagi 23 sampai 31 Maret di Gresik, Cikarang, Cikupa, dan Surabaya. 23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. keluar-keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Live. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang udah lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral D. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Sidang sengketa hasil Pilpres masih kita siarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Menanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, persidangan pasangan 03 akan dimulai di Mahkamah Konstitusi. Kita ngobrol lagi, Mbak Bibif. 1 sampai 18, 14 hari kerja pemeriksaan persidangan. Mbak Bibif bilang kayaknya waktunya juga masih ya kemungkinan akan mepet dan ngejar deadline gitu. Kalau waktu untuk ini Mbak, pengucapan putusan cuma 4 hari kan ya? Iya, jadi kan pengucapan putusannya 1 hari, tapi kan rapat permusyawaratan hakimnya itu cuma sekitar 3 hari, ya 3 hari setengah kali ya, sama pagi-pagi tanggal 22. Itu juga lumayan mepet sih. Tapi itu juga diatur di undang-undang ya Mbak, dalam 3? Iya, diatur maksudnya bukan 3 harinya ya, tapi totalnya mesti 14 hari gitu. Jadi mereka harus mengelola sendiri hari-hari yang mereka gunakan. Nah, tapi memang secara sistem kan hakim 9 orang atau 8 ya sekarang ya, karena Pak Anwar Usman tidak boleh ikut. 8 orang hakim itu kan tidak kerja berdelapan saja. Mereka punya banyak sekali staf peneliti yang biasanya tuh doktor-doktor hukum begitu ya. Jadi selama proses persidangan tim itu biasanya sudah menyiapkan, sudah menyaring informasi, sudah memberikan poin-poin penting sehingga nanti biasanya waktunya mepet, tapi sebenarnya mereka akan tinggal membahas putusan akhirnya saja. Walaupun belum tentu ini ya, belum tentu lancar. Siapa tahu nanti terjadi perbedaan pendapat yang tajam. Dari 8 hakim tadi. Dari 8 hakim. Karena kalau kita mengacu ke atau berkaca pada putusan 90 yang meloloskan Gibran, nah itu kan juga prosesnya agak alot. Karena kalau itu sih waktu itu karena ada kepentingan ya, sampai berkali-kali rapat permusyawaratan hakim karena ada negosiasi politik gitu. Nah, mungkin saja hal itu akan terjadi lagi karena ini juga pasti perhitungan non hukumnya juga akan banyak sekali. Iya. Ini 4 hari berarti di tengah-tengah itu Mbak kita kalau ada masyarakat yang ingin memasukkan amicus curiae itu di situ berarti ya? Sebenarnya mulai dari awal masa persidangan, mulai besok misalnya sudah ada sih kalau sudah bisa memasukkan kapan saja. Tapi memang idealnya supaya bisa dibaca oleh hakim, supaya bisa diperhitungkan bahkan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH, mereka memasukkan sebelum RPH itu. Jadi tanggal berapa? 18 April ya kalau saya tidak salah. Idealnya di situ. Jadi ada baiknya nanti selama masa persidangan berlangsung pembuktian, dokumen sudah masuk. Jadi nanti sudah ada di meja hakim waktu hakim mau RPH. Karena ini juga jadi pertimbangan tadi meskipun ini jadi yang perdana, yang kita juga akan lihat ya nanti ya apakah akan jadi pandangan hakim juga dalam putusan ini. Ini banyak hal yang masih bisa dibahas Mbak. Kalau tadi kita udah bahas waktu, kita udah bahas soal amicus curiae. Yang juga jadi pertanyaan saya adalah soal TSM ini terstruktur sistematis masif. Nah, agak beribet tuh. Ini saya sering juga salahnya di situ. Sistematis dan masif TSM yang sudah berkali-kali dipakai. Yang juga berkali-kali gagal. Benar. Nanti abis jeda Mbak Fitri kita bahas lebih dalam. TSM ini sebenarnya bisa dilihat seperti apa sih di kasus hukum terutama untuk sengketa Pilpres ini. Tapi saudara, Kompas TV di Breaking News sidang sengketa hasil Pilpres akan segera kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Breaking News Kompas TV. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu.
untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kembali lagi bersama Kompas TV Breaking News yang menyiarkan langsung sidang sengketa hasil Pilpres 2024 langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi, saudara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 menyatakan sudah siap menghadiri sidang perdana perselisihan pemilihan umum Pilpres 2024 siang nanti yang rencananya akan digelar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pihaknya akan menyampaikan materi gugatan berdasarkan data dan juga fakta dengan melibatkan saksi, lalu juga untuk membuktikan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Insyaallah sudah siap semuanya. Saya, Pak Mahfud, sudah diberikan banyak laporan cukup lengkap. Pak Todung dan kawan-kawan para penasihat hukum kami, tim hukum kami, semuanya sudah menyiapkan dengan sangat baik. Dan ini berkasnya cukup bagus. Dan tadi kita sudah melihat persidangan yang pertama, dan saya kira kita tinggal mengikuti saja. Insya Allah semua berjalan baik. Dari Prabowo Gibran sendiri kan di gugatan ditulis 0 ya Pak. Itu kemudian sudah ditanggapi lagi gitu Pak oleh Cawapres nomor urut 02. Kalau tanggapan Bapak sendiri? Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah.
Yang penting kita tidak mengomentari materinya, biar diputuskan oleh hakim. Ganjar tadi waktu setelah dari sidang yang pertama, dari kuasa hukum tim 02 ini kan sempat mengomentari nih, salah satunya tentang bansos yang diungkit sama tim 01, katanya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud tentang pemilu gitu. Bansos tuh bansos, pemilu, kalau dari 03 sendiri tanggapannya gimana? Kami akan menyampaikan lebih sistematis, sehingga kalau kita bicara mana yang terstruktur, yang sistematis, yang masif, yang mempengaruhi, juga berdasarkan data, fakta, nanti akan ada saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, biar itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan. Sehingga sekali lagi, kalau komentar saya tidak akan komentari, karena kalau sudah masuk persidangan, biar hakim yang nanti mendengar dan memutuskan. Itu tadi saudara pernyataan dari Ganjar Pranowo sesaat sebelum Ganjar berangkat ke gedung Mahkamah Konstitusi hari ini atau tadi sekitar pukul 11.45. Keduanya sudah hadir, baik itu Ganjar Pranowo maupun Mahfud MD beserta juga dengan tim kuasa hukumnya. Kembali kita akan berbincang siang ini masih bersama Mbak Bivitri. Mbak, tadi yang digarisbawahi Ganjar Pranowo lagi-lagi adalah TSM tadi, terstruktur, sistematis dan masif. Sebenarnya gambaran itu gimana sih Mbak kalau buat orang awam gitu memaknai TSM ini? Ya, jadi dulu saya cerita sejarahnya sedikit aja. Mahkamah Konstitusi itu kan dulu sering dikritik katanya mahkamah kalkulator, MK itu. Kenapa? Karena mereka kecenderungannya kalau ada sengketa-sengketa hasil pemilu, pilkada maupun pemilu legislatif, pemilu pilpres begitu, mereka akan cenderung melihat angka-angka. Nah, padahal ada model kecurangan yang sebenarnya sudah sejak 2008 itu didalilkan oleh para pemohon, dan kemudian MK mengakui ada model yang dinamakan terstruktur, sistematis dan masif, itu karena terstrukturnya dalam arti melibatkan pembuat kebijakan. Jadi orang-orang yang duduk dalam atau memegang kekuasaan lah, makanya terstruktur. Sistematisnya dalam arti memang direncanakan sejak awal. Jadi bukan persoalan coblos dicoblosin, itu kan persoalan pada hari H-nya pas pemilihan umumnya, kalau kita 14 Februarinya gitu ya. Atau misalnya surat suaranya dibakar misalnya, bukan yang itu. Tapi yang sifatnya memang diatur oleh orang yang punya kekuasaan, menggunakan kekuasaan dia supaya aparat pemerintahan, sipil maupun militer atau polisi itu bisa melakukan hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemilu. Nah, jadi itu sebenarnya makna TSM itu. Dan itu sejak 2008 sebenarnya oleh MK sudah mulai dilihat sebagai cara untuk melihat kecurangan yang sifatnya tadi ya merusak surat suara dan lain sebagainya. Dan oleh MK sebenarnya mereka sudah gunakan untuk pilkada. Untuk pilpres didalilkan sering, diminta oleh pemohon sering, tapi belum pernah dikabulkan oleh MK. Itu karena memang dalam Undang-Undang Pemilu 2017, Undang-Undang Pemilu sebelumnya juga dikatakan bahwa wewenang untuk membuktikan TSM itu ada di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Sehingga waktu 2019 pun MK itu dalam pertimbangan hukumnya bilang, oh kalau soal TSM itu wewenangnya Bawaslu, bukan wewenang kami. Jadi makanya tidak menang waktu itu Prabowo yang mempersoalkan sama seperti sekarang ya, tapi waktu itu Prabowo melawan Jokowi begitu. Artinya berarti sekarang bisa aja jadi kayak gitu lagi Mbak alasannya? Bisa seperti itu. Makanya dalam beberapa kesempatan diskusi saya sempat kemukakan, kita berharap supaya MK yang kali ini, karena belajar dari apa yang terjadi ini kan sudah kelihatan jelas ya. Mulai MK-nya sendiri kan kena waktu memutus untuk putusan 90 yang meloloskan Gibran. Jadi harapan kami adalah MK yang sekarang itu benar-benar bisa progresif, keluar dari pertimbangan-pertimbangan hukum mereka sendiri yang lama, karena mereka sendiri sudah mengalami dengan keluarnya putusan 90 tadi. Oke, tapi kenapa kalau di pilkada bisa TSM ini? Atau aturannya beda Mbak? Kalau di pilkada TSM-nya bukan di Bawaslu? Sebenarnya sama, aturannya sama, cuma banyak faktor ya, terutama barangkali karena faktor non hukumnya, faktor politiknya. Kalau di pilkada itu lebih lebih mudah dibuktikan karena kan skopnya juga kecil. Ini kita bicara ratusan juta suara nih kalau levelnya pilpres. Kalau pilkada kan tergantung, kalau kabupaten kecil sekali, kalau provinsi ya kecil juga dibanding kita sekarang punya 38 provinsi loh gitu misalnya. Nah, jadi dari segi pembuktian itu lebih bisa dibuktikan dalam hal pengaruh dari terstruktur dan sistematis itu kepada
perolehan suara. Kan pada akhirnya tetap harus ke situ. Bener nggak dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis itu punya dampak yang masif dan mempengaruhi perolehan suara. Nah, di level pilpres kita bicara ratusan juta suara gitu, yang tentu saja jadinya juga tetap harus dibuktikan. Dan saya kira itu tantangannya. Kenapa sampai sekarang hakim belum pernah bisa merasa bahwa dalil TSM itu terbukti di pilpres. Tapi memang apakah satu-satunya cara ketika misalnya kalau dalam hal ini adalah 01 dan 03 melakukan permohonan dan gugatan memang harus TSM ya Mbak? Padahal sebenarnya ada potensinya sangat besar akan balik lagi ke undang-undang Bawaslu tadi gitu. Nah, undang-undang yang mengatur soal Bawaslu, peraturan ya. Soal kalau TSM ya di Bawaslu gitu. Ya. Memang harus ke situ karena menurut saya pertama ada dua hal sih. Pertama dari aspek jumlah suara tuh ya, 02 menurut KPU 58,6%. Sementara 01 saya lupa 33% ya. 03 itu 16%. Artinya untuk bisa nyampe menyaingi 58,6%, kan kalau kita ngelihat cuma prosentasenya seakan-akan cuma puluhan ya, tapi coba terjemahkan itu menjadi jumlah suara, menjadi jumlah TPS. Kita berbicara masif sekali yang harus dibuktikan. Jadi kalau hanya berbicara soal angka, pasti akan sangat sulit gitu. Itu pertama. Tapi yang kedua menurut saya lebih penting, yaitu bahwa angka-angka itu 58,6% dan seterusnya itu kan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan dari segi pembuktian C1-nya, C hasil dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mampu menggambarkan kenapa angkanya bisa sampai segitu. Yang mungkin saja karena dimobilisasi kepala desa, mungkin ya, makanya ini yang dibuktikan. Mungkin disuruh atau dipaksa oleh aparat negara dan seterusnya. Dan justru bagian situ yang penting karena yang kita lihat sekarang sebenarnya sejak 2019 sih, tapi waktu itu juga tidak berhasil dibuktikan sayangnya. Yang kita lihat itu kan justru pengerahan aparatur sipil maupun aparatur negara lainnya dalam proses pemilu ini. Sudah dibicarakan, sudah dibikin film Dirty Vote misalnya gitu ya. Artinya itu semua sekarang harus mendapat bobot pembuktian yang kuat sekali dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa memperlihatkan terstrukturnya di mana, sistematisnya di mana gitu. Oke. Yang susah kayaknya Mbak. Menantang, tapi menurut saya sih mulai ada kejelasan kok. Karena kan bedanya dengan 2019 ya menurut saya. Sekarang ini citizen journalism juga banyak, ya kan? Banyak orang yang merekam, misalnya ketika dua menteri terekam dengan jelas, misalnya di waktu bagikan bansos dia bilang ini dari siapa, jadi siapa yang harus dipilih. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang sifatnya terang dan MK mengakui alat bukti yang sifatnya elektronik. Mereka akan harus verifikasi, tapi kalau kita lihat peraturan Mahkamah Konstitusinya, alat bukti elektronik itu juga dikenal. Oke. Jadi ini kebaruan berarti nih ya di 2024 kebaruan soal yang mudah-mudahan akan membantu MK untuk kita meyakinkan hakim begitu ya. Untuk hasilnya. Oke. Berarti kalau soal TSM ini yang selalu ada di setiap pemilu, artinya apakah memang mereka yang incumbent atau didukung oleh incumbent selalu melakukan hal yang sama setiap pemilu digelar? Persis. Jadi memang TSM itu terjadi karena dukungan dari petahana atau incumbent untuk calon tertentu. Selalu begitu polanya. Bisa karena separtai, tapi kan bahkan untuk Pilpres kali ini kita tahu ini ada relasi keluarga yang bukan rahasia ya. Semua udah tahu namanya Gibran memang anaknya Jokowi dari dulu kita tahu. Nah, jadi memang selalu muncul kerentanan TSM ketika ada relasi-relasi di mana petahana memang punya kepentingan nyata untuk mendukung calon tertentu. Nah, biasanya mereka akan menyalahgunakan kekuasaannya supaya orang yang didukung itu menang. Itu sebenarnya nggak hanya di Indonesia, di banyak negara lain juga terjadi kan. Yang dekat Filipina misalnya ketika Bongbong Marcos maju bersama anaknya Duterte waktu itu presiden. Nah, jadi TSM itu terjadi memang karena relasi dalam dengan elektoral incumbent seperti itu. Itu kalau pemilu-pemilu sebelum-sebelumnya juga selalu incumbent ya Mbak berarti ya, yang bukan digugat ini istilahnya yang terkait dalam gugatan pemohon kita lihat kalau 2004, 2009 ini selalu incumbent berarti ya yang jadi pihak terkait.
Iya, jadi begini, mungkin mereka tidak langsung menjadi pihak terkait seperti definisi hukum acara Mahkamah Konstitusi, tapi kan kita harus lihat sumber kekuasaan yang membuat kecurangan yang terstruktur dan sistematis itu bisa bekerja. Nah, jadi misalnya 2019, kalau 2019 lebih terang ya, karena waktu itu Pak Jokowi maju lagi, dia presiden petahana, tapi dia maju lagi. Jadi makanya juga sebenarnya terjadi juga waktu itu, tapi tidak berhasil dibuktikan. Nah, jadi memang sangat wajar kalau orang yang menyalahgunakan kekuasaan itu menjadi orang yang dibicarakan, paling tidak kebijakannya dibicarakan dalam pembuktian nanti untuk PHPU Pilpres ini. Mungkin dia tidak pihak secara langsung ya, tapi karena dia yang punya kekuasaan, dia juga akan jadi objek pembicaraan. Banyak yang akan dibahas dalam terutama di tanggal 1 sampai 18 nanti ya berarti. Soal PSM ini kan Mbak Bibi tadi juga Rita bahwa ini sudah terbukti di Pilkada. Apapun hasilnya nanti di tanggal 22 April ini, ada pengaruhnya kah nanti Mbak untuk Pilkada yang akan kita gelar sama-sama di tahun ini di 2024, 1 bulan setelah pelantikan Presiden? Akan sangat berpengaruh, makanya ini juga nilai penting yang perlu kita bicarakan ya, karena betul kita akan, tadi sudah kita bahas bagaimana proses di MK ini akan punya dampak pada evaluasi untuk 2029. Tapi pilkada ini kan udah di depan mata nih, November tahun ini, yang artinya kalau kita hitung mundur dengan pendaftaran segala macam, kita bulan April awal Mei itu sudah disibukkan lagi dengan proses pilkada. Karena dia di depan mata, maka perbaikan yang sudah harus dilakukan sudah harus muncul. Misalnya kan sebenarnya sudah mulai ada wacananya tuh soal nggak boleh bagi-bagi bansos menjelang pilkada. Walaupun proses di MK belum mulai, tapi salah seorang pejabat sudah bilang nanti jangan ya, kalau nggak salah seorang pimpinan KPK ya, nggak boleh nih bagi-bagi bansos karena kita udah belajar dari Pilpres kemarin gitu. Nah, buat saya kepentingan proses di MK ini juga nanti ke pilkada. Kira-kira bagian mana saja selain bansos yang bisa kita antisipasi supaya kecurangan yang sama tidak terjadi untuk pilkada yang udah di depan mata ini. Terutama pilkada yang calonnya dekat dengan penguasa. Iya, karena ya wacana itu sudah ada ya, yang dekat dengan penguasa, ada yang sesprinya Bu Iriana, walaupun karena belum pendaftaran ya, berarti kan semua masih wacana sifatnya. Tapi kan banyak yang saya dengar ya dari banyak politisi, mereka juga jadi punya kekhawatiran. Mereka sampai yang terutama dari 01 dan 03 ya, karena lagi pahit betul kan sekarang. Mereka sampai bilang mungkin nggak ada gunanya ya Mbak kita ikut pilkada kalau kita akan diperlakukan sama seperti yang mereka perlakukan waktu Pilpres. Kita dicurangin abis. Ada loh pesimisme kayak gitu. Artinya kan kualitas demokrasi kita dipertaruhkan kalau ini didiamkan, kecurangan yang sama mungkin terjadi lagi gitu. Nah paling tidak nanti apa yang terjadi di MK pun nggak ada konklusi yang real, nggak, karena kalau MK kan nggak bisa kan menangin si ini, nggak bisa. MK itu paling seperti yang diminta dalam petitum akan misalnya melakukan pemungutan suara ulang secara nasional misalnya begitu ya. Tapi proses pembuktian itu akan bisa jadi bahan untuk KPU ketika melaksanakan pilkada gitu. Dengan harapan pilkadanya jauh lebih baik lebih fair gitu ya. Dan untuk semua pasangan yang sedang berkompetisi tentunya di pilkada kan Mbak. Betul. Mbak Bivitri, kita akan ngecek dulu nih di dalam gedung MK yang nanti jam 1 sebentar lagi akan mulai sidang pasangan 03. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di sana. Jona, silakan bagaimana situasi di sana? Audio. Jona, boleh Anda ceritakan bagaimana situasi ini sebentar lagi 25 menit lagi dimulai sidang, bagaimana situasi di dalam gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, terkait dengan situasi saat ini, khususnya di dalam gedung MK, cukup banyak awak media. Tadi kedatangan dari kubu Ganjar
Mahfud sekitar pukul 11.45, tadi turun menggunakan bis dan sekarang masih berada di ruang transit atau ruang tunggu. Nah, tepat nanti pada pukul 13 kurang akan langsung memasuki ruang persidangan untuk memulai sidang yang nanti akan dimulai tepat waktu pada pukul 13. Nah, situasi yang kalau kita lihat saat ini mungkin beberapa saja mereka ikut mendampingi khususnya dari jalannya sidang sendiri. Nah, untuk sidang terkait dengan adanya beberapa tuntutan atau petitum, kami mencatat terkait dengan tuntutan ini cukup banyak. Yang pertama adalah terkait dengan memintanya agar pemilu Jadi terkait dengan petitum adalah salah satu petitum yang nanti akan disampaikan. Apakah nanti akan ada petitum tambahan atau ada beberapa tuntutan yang akan nanti disampaikan, kita masih menunggu hal lebih lanjut. Nah, terkait dengan situasi ini, kami juga masih menunggu kedatangan dari tim 02, di mana tim 02 adalah sebagai pihak-pihak, di mana kalau kita lihat dari pemohon adalah dari tim 03 yang tadi kami melihat ada beberapa tim kuasa hukum, tadi kami melihat ada Heri Yosodiningrat, dan juga ada beberapa tim dari kuasa hukum lainnya yang tadi sempat melakukan registrasi dan langsung masuk ke ruang tunggu yang ada. Nah, untuk jalannya sidang sendiri, di mana sidang perdana adalah sidang permulaan, fokus utamanya adalah terkait tidak hanya registrasi berkas atau bukti, tapi juga menanyakan beberapa hal seperti kelengkapan dari alat sidang sendiri. Yang pasti untuk sidang perdana ini tidak terlalu banyak yang akan dicatat atau disampaikan, diharapkan untuk poin seperti poin saksi ataupun keterangan dari ahli ini nanti akan disampaikan di sidang-sidang berikutnya. Tapi yang pasti untuk jalannya sidang ini berlangsung selama 14 hari, jadi dalam 14 hari ini sudah harus diselesaikan rangkaian sidang yang ada, mulai dari sidang dari kubu 01 ataupun sidang dari kubu 03. Pak Kalis. Oke, terima kasih Jona untuk laporan Anda dari dalam gedung Mahkamah Konstitusi yang sudah bersiap karena sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sidang akan dimulai untuk pembacaan atau pemeriksaan permohonan dari pasangan 03. Terima kasih Jona, nanti kita akan update kembali dari dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Dan saudara, kita akan lihat saat ini Ganjar Pranowo beserta Mahfud MD dan juga tim kuasa hukumnya sedang bersiap untuk masuk ke dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini yang merupakan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembacaan permohonan dari pemohon, dalam hal ini adalah pasangan 03 yang juga akan didampingi tim kuasa hukum dari pasangan 03. Sementara itu, saudara, tadi pagi pasangan 01 juga sudah terlebih dulu membacakan permohonan dan tim hukum nasional Anies Mohaimin yaitu Bambang Wijayanto menyatakan gugatan hasil Pilpres 2024 diajukan karena terjadinya kecurangan dalam proses pemilu, di mana Presiden Jokowi dinilai menggunakan kekuasaan untuk mendukung anaknya Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan, mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02 yang calon wakil presidennya secara jelas adalah anak kandung dari Presiden Joko Widodo. Fakta hukum bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para menteri di kabinetnya untuk memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya bahkan ikut terlibat secara intensif di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai calon wakil presiden.
Patronasi presiden tersebut mensugesti menteri kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden di mana anaknya presiden menjadi calon wakil presiden. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini mulai menyidangkan gugatan hasil pemilu 2024. Permohonan pasangan 01 dan 03 adalah agar dilakukan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Saling bantah soal gugatan hasil Pilpres 2024 sudah terjadi sebelum sidang dimulai di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo Gibran menyebut permohonan atau petitum yang disampaikan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud cacat formil. Anggota tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menjelaskan permohonan pasangan 01 dan 03 untuk melakukan pemilihan digelar ulang serta mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran mestinya diselesaikan di Bawaslu dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Otto menambahkan permohonan itu dianggap cacat formil karena Anies dan Ganjar tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara, tetapi menyinggung mengenai pelanggaran-pelanggaran dan proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dalam permohonan yang diajukan oleh pihak 01, 03 ini, semuanya isinya tidak ada mengenai tentang mana yang benar dari perhitungan mereka dan mana yang salah. Jumlah mana yang menurut mereka yang mereka peroleh dan tidak gitu ya. Sehingga ini tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum acara yang sudah diatur di dalam MK dan oleh PMK. Nah, karena tidak sesuai dengan hukum acara, maka ini sudah cacat prosedural, cacat formil. Menanggapi pernyataan tim hukum Prabowo Gibran yang bilang permohonan ke MK adalah salah kamar, tim pemenangan nasional Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Iwan Tarigan menyebut, jika gugatan yang diajukan ke MK soal perselisihan hasil pemilu sudah tepat dilakukan. Perselisihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah, etika dan abuse of power, kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Sementara itu, tim kuasa hukum Ganjar Mahfud menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres adalah keputusan prematur karena sudah diuji di DKPP dan dijatuhi hukuman etik kepada Ketua KPU dan Komisioner KPU. Maka pengajuan permohonan atau petitum ke MK sudah tepat. Saudara Gibran, ini adalah putusan yang prematur. Kenapa saya bisa bilang prematur? Karena penetapan cawapres saudara Gibran ini sudah pernah disampaikan oleh beberapa kelompok dan sudah pernah diuji di DKPP. Maka keluar putusan yang dari DKPP menjatuhi hukuman etik kepada Ketua KPU dan komisionernya. Rabu 27 Maret 2024 digelar sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilu presiden dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Tim Liputan Kompas TV. Kami masih menanti jalannya persidangan perdana sidang sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan pemohon pasangan 03 dan tadi pagi pasangan 01 sudah memulai terlebih dulu pada pukul 8 pagi. Mbak Bif, tadi kalau lihat paket sebelumnya ini seru ya karena ngelihat all star lawyer all star gitu di Indonesia kayaknya tumplek di 01, 02, 03. Gimana Mbak Bibip? Iya, saya sendiri sebagai orang hukum itu jadi perhatian saya sih. Menariknya itu tadi ya, bahasa itu menarik buat saya all star gitu. Dan yang kedua buat saya menariknya karena saya mengikuti 2019 juga. Jadi memang ada pergeseran gitu. Kan memang kan pemilu yang kali ini kalau dibandingkan 2019 unik kan. Karena dulu kan Prabowo versus Jokowi gitu. Sehingga ada lawyer-lawyer yang dulu di timnya
Prabowo yang sekarang mungkin pindah gitu dengan berbagai alasan ya. Kan saya juga tahu ada beberapa orang yang mungkin bukan persoalan di Pak Prabowo-nya, tapi karena Gibran yang betul-betul terang-terangan kotor sekali, istilahnya nepo baby gitu ya, nepotismenya. Jadi banyak yang nggak mendukung, akhirnya pindah misalnya ke Anies begitu. Nah jadi faktor lawyer-lawyer ini jadi buat saya jadi menarik karena banyak perpindahan itu. Dulu saya ingat Denny Indrayana itu tim kuasa hukumnya Pak Prabowo, tapi sekarang dia tidak ikut walaupun partainya Demokrat dan Mas Denny juga nyalek ya di Kalimantan, tapi kalah. Demokrat itu kan timnya Pak Prabowo, makanya AHY menjadi menteri kan sekarang. Tapi saya paham secara personal karena Mas Denny juga orangnya kita ketahui ya juga punya rekam jejak yang baik dalam soal integritas. Dia menolak pencalonan yang nepotis seperti Gibran, makanya dia tidak terlibat kali ini misalnya. Tapi misalnya adanya sekarang Hotman Paris misalnya, dia kan bukan advokat yang biasa mengurusi perkara-perkara kenegaraan, ya kan? Dia biasanya ya pidana, ya perdata, oke lah begitu ya. Tapi kita juga harus lihat konteksnya bahwa bagi banyak advokat ini kan seperti panggung. Gedung MK ini? Gedung MK ini seperti panggung, maksudnya ketika banyak calon klien mungkin akan melihat, wah ini bonafit nih lawyer ini ternyata misalnya begitu ya. Jadi ini juga suatu ajang yang baik, kalau kita pakai kacamata mereka ya, ajang yang baik untuk menunjukkan bahwa oh mereka juga ternyata punya keahlian, punya expertise di bidang kenegaraan seperti ini, yang nantinya berarti calon klien mungkin akan mendekat, akan lebih banyak klien begitu ya. Tapi jadi mulai muncul juga cywarnya dalam tanda kutip kan tadi pagi itu atau kemarin ya saya baca misalnya ada narasi ini timnya 03 cengeng kalau nggak salah saya baca tuh dari salah satu lawyer tuh yang berpendapat begitu misalnya. Itu menunjukkan mulai ada saling saling mengolok-olok, tapi itu biasa sih dalam dunia peradvokatan, itu biasa gitu ya. Cuma bagi banyak orang termasuk saya yang melihat nama-nama besar, ada Otto Hasibuan, ada Hotman Paris, kemudian di sisi lainnya ada Mulia Lubis, ada Refli Harun di 01, terus tadi ada Roni ya, Roni Talapesi yang kita langsung ingat peristiwa Verdi Sambo. Kalau Otto Hasibuan kita langsung ingat kasusnya yang kopi Vietnam Mirna misalnya. Nah itu semua kan makanya bisa dibilang all star itu karena ya menarik untuk melihat bagaimana mereka ikut dalam perkara yang tidak biasanya mereka dalami gitu kan. Memang advokat konstitusi itu agak spesifik ya, yang berperkara di MK. Spesifiknya karena biasanya mereka memang lebih sering di persoalan pengujian undang-undang atau sengketa pilkada. Sementara banyak advokat yang tadi saya sebut nama-namanya itu kan lebih sering muncul di perkara pidana seperti Verdi Sambo, seperti kasus Mirna, atau di perkara perdata gitu ya. Kalau misalnya ada sengketa antar korporasi gitu. Ini kan kalau di MK ini sangat spesifik persoalan aspek hukum dari politik sebenarnya. Tapi mereka terjun gitu. Buat saya itu juga dugaan saya cara mereka untuk menunjukkan bahwa ya ada nih klientel saya yang bisa saya ambil dari proses seperti ini. Oke. Tapi kalau Mbak Bivitri lihat komposisinya, porsinya banyakan mereka yang memang sudah mendalami masalah kenegaraan ini, atau malah banyakan mereka yang biasanya megang perdata pidana? Yang kayaknya memang nama-nama besar ditaruh di depan. Tapi biasanya dalam sebuah perkara hukum dimanapun itu yang ngerjain perintil-perintilnya itu ada lagi mungkin associate lawyer ya segala macam yang mungkin nggak kelihatan, tapi yang ditampilkan di layar televisi itu adalah nama-nama yang terkenal gitu. Nama-nama besar tadi. Jadi memang kelihatannya sekarang kok kayak banyak bukan advokat yang biasa mengurusin. Kalau Refli Harun itu biasa. Atau Yusril. Yusril itu sangat biasa, memang keahliannya HTN begitu ya. Tapi kan orang-orang kayak Hotman Paris dan lain sebagainya kita tahu itu tidak biasa. Tapi muka mereka oleh publik lebih dikenal dan sebenarnya kan lumayan seperti influencer ya. Orang kayak Hotman Paris itu kan influencer juga. Low influencer berarti ini. Jadi saya kira ada efek itu yang juga ingin didapatkan oleh tim masing-masing. Oke, ini menarik nih perbincangannya untuk All Star Lawyer ini, banyak influencer. Oke, Mbak Bivitri, kita jeda lagi Mbak Fitri, nanti kita akan ngobrol lagi. Breaking News Kompas TV segera kembali saudara.
Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Dear kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu, datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin, obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat sunyi menggoda, kita merajut kerinduan pada Sang Pencipta. Kita membenamkan diri dalam ketenangan, merasakan hadirnya dalam hening yang mengisi ruang dan waktu. Cipta dan herbal, berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 masih kami siarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta di Breaking News Kompas TV, Saudara. Hanya tinggal 6 menit lagi menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum kita nanti akan memantau ruang sidang Gedung MK. Mbak Bivitri, jadi kalau pemeriksaan pendahuluan pembacaan pemohon ini sebenarnya yang diperiksa oleh hakim nih apa, Mbak? Ya, biasanya kalau pemeriksaan pendahuluan itu hakim akan ngecek dulu, misalnya ada yang perlu diperbaiki di beberapa hal. Jadi kan istilahnya dismissal proses gitu ya, karena konsepnya MK itu tempat di mana ada ketidakadilan yang sifatnya politik yang berusaha untuk diluruskan begitu intinya, sehingga memang hakim akan lebih aktif. Jadi dalam pemeriksaan pendahuluan ini
kalau memang ada yang perlu diperbaiki, hakim akan bilang, tolong lengkapi bukti ini, misalnya begitu ya, tolong dikuatkan dalil yang ini dan seterusnya. Kalau memang perlu gitu, dan inilah yang hari ini terjadi, makanya para pemohon bergantian membacakan dan kemudian besok itu pihak terkaitnya ya 02 sebagai pihak terkait. Ini proses yang ada ditulis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi di peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau tadi kita lihat yang pasangan 01 pagi tadi kan mereka membacakan lalu ada seperti presentasinya gitu Mbak. Itu apakah berarti barang-barang buktinya juga sudah diserahkan langsung ke majelis hakim ke persidangan di hari yang sama di hari ini? Mestinya begitu. Tadi saya sempat lihat waktu kita nunggu acara ini ada yang bawa-bawa box-box plastik, nah misalnya, nah itu berarti mereka sudah mulai memberikan, mungkin belum tuntas betul karena masih ada waktu ya sebelum mulai sidang pemeriksaan tanggal 1, tapi memang semua bukti itu termasuk misalnya ada C1, ada C hasil yang harus diberikan, itu mereka harus berikan dan harus 12 kopi. Jadi biayanya memang mahal, ini saya belajar dari 2019 juga, Prof. Denny Indrayana waktu itu sebagai kuasa hukum Prabowo bilang ini mahal banget. Karena walaupun semua bisa online, awalnya biasanya disubmit online dulu, memang ada sistemnya di MK, tapi setelah itu semua hard copy itu harus disampaikan dalam 12 rangkap. Nah itu juga biasanya mereka akan datang dengan kotak-kotak, makanya saya tadi cerita yang menyiapkan itu mungkin associate lawyer atau yang junior-junior begitu, karena secara teknis semua itu tetap harus diberikan ke MK fisiknya begitu. Waduh, itu apalagi biasanya berkasnya tebal-tebal ya Mbak? Tebal-tebal. 12 tuh buat apa aja Mbak? 9 hakim, terus para pihak juga. Jadi dan semuanya harus terbukti. Jadi misalnya ada yang memberikan saksi atau ahli yang memberikan kesaksiannya atau keahliannya secara tertulis. Nah itu harus ada lagi tuh, ada lagi namanya affidavit yang harus disahkan oleh Fitri, negara. sorry aku potong karena ini kayak sudah mau mulai karena Ketua MK sudah masuk ke dalam ruang sidang. Kita akan langsung saja menuju sidang dari pasangan 03 di sengketa Pilpres 2024. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pemohon hadir lengkap pada kesempatan ini. Ada 12 advokat dan 2 prinsipal. Sebelah kiri saya Pak Ganjar, kemudian di sebelah Pak Ganjar Pranowo ada Pak Mahfud MD, kemudian di sebelah Pak Mahfud MD ada Pak Magdir Ismail, kemudian di barisan kedua ada Pak Henry Yosodiningrat, kemudian di sebelahnya Pak Henry ada Pak Ignatius Andi, kemudian ada Saudara Lutfi Yazid, dan di sebelahnya Saudara Lutfi, Saudara Rashid Ridho, dan kemudian Saudara Yanwar Wasesa. Kemudian ada Saudara Damian Agata, dan di belakang ada Anissa Ismail, kemudian Ragahdo Yosodiningrat, kemudian ada Saudara Heru Muzaki, dan Saudara Rangga Sujud Widikda, dan saya sendiri Todung Mulya Lubis. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik Pak Todung, jadi dari kuasa hukum dan prinsipal pemohon atas permohonan saudara ada permohonan menjadi pihak terkait yang oleh Mahkamah telah dideklar dan diterima permohonannya menjadi pihak terkait. Silakan diperkenalkan pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini terdiri atas 14 orang advokat, sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini. Adapun tim advokat yang hadir pada kesempatan ini, pertama adalah saya sendiri, Yusril Iza Mahendra. Sebelah kanan saya ini Profesor. Di sebelah kanan sekali Dr. Fahri Bahmid, kemudian Saudara Maulana Bungaran di sebelah kiri saya, kemudian Pak nomor 5 Hidayat Bostam, mohon berdiri, kemudian
6. Duyanto Prihartono. Kemudian Andra Reinhardt. Kemudian Munatsir Mustaman. Kemudian Martin Lukas. Kemudian nomor 10 Dr. Mahbub. Kemudian nomor 11 Raihan Hudiana. Nomor 12 Nurul Firdausi. 13 Dr. Nyana Wangsa. Dan 14 Sri Siduwati. Baik, Prof. Yusril. Kemudian dari pihak Bawaslu, Pak Bagja. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Indonesia. Samping kiri saya Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu RI. Samping kiri Bu Loli Suhenti, anggota Bawaslu RI, dan juga Pak Herwin Malonda, anggota Bawaslu Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon. Mohon izin Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Prinsipal Bapak Hashim Asyari, Ketua KPU, dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU yang hadir Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang kami hormati, anggota KPU Prinsipal hadir 4 orang. Yang pertama Mbak Betty Epsilon Idrus. Yang kedua Mas Agus Milas. Yang ketiga Mas Muhammad Afifuddin. Dan saya sendiri Hashim Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hashim. Baik, agenda persidangan siang hari ini adalah untuk Yang Mulia, tim kuasa hukumnya belum kenalan. Silakan. Baik, Prinsipal didampingi oleh kuasa hukum, ada Mbak Liani Afrianti, Mas Muhammad Ruliandi, Mas Victor Santosa Tendiasa, Mas Mohtar Said, Mas Wildan Sukoya, Mas Edo Irmansyah, dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Baik, jadi saya ulang. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon nomor 2. Untuk itu diberi kesempatan kepada tim kuasa hukum ataukah prinsipal. Mungkin akan ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah mau langsung? Ada Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Kami memahami Yang Mulia bahwa kami diberikan kuota waktu 90 menit, kalau saya tidak salah. Iya. Kami ingin mengajukan permohonan. Kuota waktu 90 menit itu diberikan kepada tim kuasa hukum untuk membacakan permohonan PHPU. Iya. Jadi ini di luar waktu yang diberikan untuk prinsipal 10 menit Bapak. Jadi prinsipal 10 menit, kuota waktu untuk tim kuasa hukum 90 menit, Betul. jadi 100 menit. Betul. Terima kasih Yang Mulia. Nah kemudian yang kedua Yang Mulia, kami dari tim kuasa hukum akan membacakan bagian-bagian penting dari permohonan PHPU kami. Dan dalam hal ini saya hanya akan membacakan opening statement dan petitum pada akhirnya, tapi ada 3 anak muda yang akan membacakan secara bergantian permohonan PHPU tersebut. 3 sudah termasuk Bapak? Tidak, 3 anak muda. 3 anak muda membacakan beberapa bagian yang penting kita anggap dari PHPU. 3 termasuk Bapak. Jadi kalau anak muda mau tampilkan 2 saja? 2 saja. Ya, itu bagian dari penyampaian pokok-pokok permohonan. Ya saya mohon kalau bisa diberikan 2 Bapak. tiga-tiganya. 2 saja. 2 plus 1 plus Bapak. Kalau prinsipal mau menyampaikan terdiri 10 menit, silakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Bisa dimulai. Silakan. Prinsipal dulu atau Bapak kuasa hukum dulu? Saya usul prinsipal dulu Yang Mulia. Silakan Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Prof Mahfud atau salah satu? Ya. Ini satu lagi. Bisa di podium. Satu lagi Yang Mulia. Saya mohon prinsipalnya bisa bergantian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud masing-masing 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya muliakan, Ketua Majelis dan seluruh anggota, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan teman-teman saya dari pemohon. Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, seluruh warga negara yang saya junjung tinggi. 79 tahun lalu, para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini. Dalam keprihatinan besar kita yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomorsatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Aksi dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma. Saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi korban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara oleh pemerintahan yang mampu memikul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan melupakan semangat yang mendasari gerakan reformasi 25 tahun yang lalu. Kami berada di sini dengan niat sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri. Bersumpah demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan,
untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan Tuhan merahmati kita semua, Tuhan merahmati Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mahfud. Puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes, diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu. Begawan Hukum Sucipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 11 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengatakan begini, mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan, tidak takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK dalam sengketa hasil pemilu ini.
pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi, melainkan bisikan hati nurani yang datang bergantian di dada para hakim, yaitu bisikan yang selalu terjadi antara ammaroh dan mutmainnah. Saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik. Tetapi akhirnya kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia. Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah. Jika ini dibiarkan terjadi, berarti keberadaan kita menjadi mundur. Kami berharap agar Majelis Hakim MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagi kami masalah ini adalah beyond election, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui antara lain berhukum dengan elemen dasar sukmanya, yaitu keadilan substantif, moral, dan etika. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lanjutkan Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, memeriksa dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan moral yang menuntun kita semua. Izinkan kami Yang Mulia tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari petitum yang akan kami sampaikan, lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini. Ini memang tidak lazim, namun kami percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia perlu memahami urgensi dari sengketa Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah pro forma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia. Masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan represif atau illiberal policies. Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat,
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan, Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan, petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk melihat urgensi perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 kali ini. Pilpres 2024 kali ini bukanlah pemilihan umum presiden dan wakil presiden biasa. Tetapi seperti yang banyak dikeluhkan oleh banyak orang, bahwa Pilpres 2024 dipenuhi oleh berbagai pelanggaran pemilihan umum yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilanggar secara terang-terangan. Pelanggaran yang terjadi, yang oleh sebagian orang disebut sebagai kejahatan, akan kami buktikan kemudian pada bagian selanjutnya. Namun perlu kami tekankan bahwa pembuktian itu menurut MKRI, bahwa pembuktian itu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, terbatas pada perbedaan perolehan suara antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pembuktian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi pada pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Dalam perkara PHPU, presiden dan wakil presiden selama ini, MKRI hanya menyentuh persoalan perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Mahkamah Konstitusi tidak melihat keseluruhan integritas pemilihan umum, di mana proses pada tahap pra-pencoblosan, pencoblosan, dan pasca pencoblosan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Desain konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan persoalan PHPU, termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good dengan kecap sedap. Berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winsfood. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa.
makan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Keluar-keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Sidang sengketa hasil Pilpres pasangan 03 masih sudah dimulai tadi pada pukul 12.58 waktu Indonesia Barat dan masih berjalan saat ini. Tadi yang sudah membacakan pembukaan dari permohonan adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Mbak Bivitri, ini tadi istilahnya adalah prinsipal ya untuk Ganjar dan pemohon juga prinsipal. Nah, ini agak berbeda kalau dibandingin 2019. Kayaknya kita ingat Prabowo tidak membacakan pembukaan seperti tadi Ganjar dan juga Mahfud dan tadi pagi Anies Baswedan. Betul. Ini ada pengaruhnya kah, Mbak, dengan adanya prinsipal ini? Ya, jadi pemohon prinsipal itu kan pemohon aslinya lah gitu ya. Karena kan yang kayak Mulia Lubis dan lain sebagainya kuasa hukumnya. Nah, tadi saya coba cari benar nggak ya Prabowo tidak membacakan. Benar, 2019 itu Prabowo tidak membacakan langsung. Sebenarnya sih pengaruh pada hakim menurut saya tidak ada secara langsung. Karena hakim biasanya akan fokus pada apa yang tertulis. Tapi buat saya ada catatan karena ada pengaruh pada publik. Jadi secara psikologis publik pendukung akan juga senang karena para Anies maupun tadi juga Pak Ganjar itu seperti fight until the end gitu. Sampai titik darah penghabisan masih terus berjuang. Padahal pendukung memang masih berharap tentu saja. Jadi itu efek pentingnya juga kepada publik untuk menunjukkan hal yang sama bahwa mereka memang serius mengajukan gugatan ini atau permohonan ini bukan sekedar untuk mengikuti prosedur tapi memang secara serius. Tapi khusus untuk Pak Mahfud sebenarnya ini juga catatan menarik karena barangkali memang ada pengaruhnya karena walaupun tidak akan diungkap pasti ya oleh hakim, yakin sekali karena mereka harus objektif. Tapi kita harus ingat Pak Mahfud itu dulu ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi apa yang dia sampaikan juga tadi bobotnya kelihatan berbeda ya. Dan saya kira sedikit banyak ada pengaruh psikologisnya pada hakim-hakim bahwa seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi, bukan hakim biasa nih, ketua, itu membacakan suatu permohonan dengan argumen tadi bahkan sampai mengutip di luar negeri seperti ini. Iya, ada data-datanya. Saya kira itu juga akan punya dampak psikologis paling tidak kepada para hakim untuk lebih memperhatikan permohonannya Pak Mahfud dalam hal ini. Begitu. Berarti hanya memang psikologis saja ya Mbak. Jadi yang dibacain 3 berarti hari ini memang tidak ada sama sekali isi hukumnya atau isi permohonannya. Jadi apa ya, hanya ya pembukaan hanya saja gitu. Poin-poinnya begitu ya. Karena kalau mau dibacakan lengkap itu pasti berjam-jam. Karena saya sempat baca tadi kan sudah diupload ya di website MK. Itu lebih dari 100 halaman. Kalau dibaca pasti berjam-jam. Maka tadi sempat kita dengar Pak Mulia Lubis bilang saya hanya akan membacakan poin-poin penting. Nah, jadi memang menurut saya forum ini lebih banyak
tujuannya bukan ke hakimnya sendiri, tapi kepada publik. Tadi kan Pak Ganjar, terus tadi pagi juga Pak Anies, itu kan seperti dapat kesempatan untuk melakukan pidato politik kan sebenarnya. Sementara kalau hakim, dia harus membaca keseluruhan permohonan, karena nanti seluruh dalil itu yang mereka harus lihat betul tidak dibuktikan pada pembuktian nanti. Oke, ini termasuk yang sedang dibacakan oleh tim kuasa hukum Todung Mulya Lubis ini adalah isi dari gugatan yang mereka rangkum ya Mbak, dari 100 halaman itu, karena waktunya tadi cuma berapa? 100 menit kan tadi? Cuma 100 menit ya, jadi mereka memang hanya membacakan poin-poin penting, karena ya ini tadi serupa pidato politik. Bahkan tadi Pak Mulya Lubis bilang, saya bacakan petitum duluan, karena kalau itu kenapa Mbak? Jadi kelihatannya untuk menegaskan bahwa ini loh yang kami minta. Petitum kan bahasa sehari-harinya adalah apa yang diminta, dituntut gitu. Nah, kalau dari dokumennya, petitum itu pasti ada di bagian paling ujung, penutup. Nah, tapi tadi dia bilang, saya mohon izin Yang Mulia, saya baca duluan petitumnya, tidak mengikuti pakem. Itu memang saya kira itu dimanfaatkan oleh Pak Mulya Lubis dan kawan-kawan untuk menyatakan dengan tegas, ini loh yang kami minta. Jadi publik yang udah memang siap-siap langsung melihat di depan gitu, apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan oleh tim, terus baru dia menguraikan alasan-alasannya. Dan nggak ada aturan sebenarnya, petitum mau di tengah, akhir, atau di awal, itu terserah. Kalau untuk dibacakan nggak ada aturannya, tapi kalau format permohonan memang ada aturan mainnya, dan biasanya itu semua partai politik sudah dapat bimbingan teknis dari MK tuh, waktu itu saya tahu ya, karena mengikuti juga prosesnya. Mereka sudah dapat bimbingan teknis tentang bagaimana menyusun permohonan. Jadi pakemnya ada sebenarnya, tapi makanya tadi Pak Mulya Lubis mohon izin dulu ke hakim bahwa yang akan dibacakan agak sedikit dibalik begitu. Mohon izin karena sebenarnya nggak sesuai standar-standar biasanya ya. Ya, berbeda dengan yang ada, yang tertulis di dalam dokumen resmi. Oke, ini sebelum Mbak Fitri harus silam, karena kita udah ngobrol cukup panjang. Mungkin terakhir ini harapan ya Mbak, kita udah ngobrol dari A sampai Z soal sidang sengketa ini. Terakhir Mbak, untuk harapan sampai nanti di 22 April akan ada ketuk palu dari hakim Mahkamah Konstitusi. Apa Mbak Fitri? Yang pasti harapannya supaya 8 hakim ini progresif betul ketika memutus, karena tadi bobot dari pemilu kali ini, dugaan kecurangannya memang terlalu luar biasa sehingga merusak demokrasi kita. Dan kalau misalnya tidak ada terobosan hukum dari MK, saya khawatir memang demokrasi kita mundur nih. Karena kan dalam indeks demokrasi itu, demokrasi Indonesia sudah tercatat mundur, makin turun nilainya, angkanya. Iya, jadi harapannya begitu. Jadi nanti pembuktian betul-betul maksimal dan bisa, ya MK boleh melakukan keluar dari pakem tuh boleh, karena ruang sidang itu sepenuhnya milik hakim. Jadi kalau dia agak keluar pakem sedikit, itu justru merupakan suatu terobosan dan bisa menjadi penemuan hukum. Jadi kita tunggu ya, mudah-mudahan dalam prosesnya nanti mereka memang seprogresif yang bisa kita harapkan. Dan tanpa intervensi ya Mbak, mudah-mudahan. Oh iya, itu persis, harus banget tanpa intervensi. Oke, Mbak Fitri terima kasih. Sama-sama. Semoga buat gambaran juga untuk pemirsa yang tentu akan mengikuti dan mengontrol jalannya sidang dari sengketa hasil Pilpres ini. Terima kasih Mbak Fitri, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita akan kembali lagi saudara dengan jalannya sidang sengketa hasil Pilpres usai jeda, jangan kemana-mana. Aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Dr. BRA Muryati Sudibyo menerima Lifetime Achievement Award dari Ibu Negara Thailand Dr. Pak Pillai Thaivisit atas dedikasinya dalam memberikan pengabdian terhadap industri spa dan wellness. Penghargaan ini diterima oleh Presiden Direktur PT Mustikartu Tbk Bingar Egidius Situmorang pada acara Asia Pacific Spa Wellness Coalition di Thailand hari Kamis 21 Maret 2024. Sebagai cucu dari Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono X,
Ia dikenal sebagai pendiri Taman Sari Royal Heritage Spa dan menjadikan dirinya salah satu tokoh yang paling dihormati di industri spa Indonesia. Budiati Sudibyo juga sukses mendirikan PT Mustikarto Tbk yang menjadi ikon dalam industri produk kecantikan, jamu, dan kesehatan. Beliau juga mendirikan Yayasan Putri Indonesia yang menjadi wadah bagi perempuan Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lifetime Achievement Award bukan hanya merupakan apresiasi atas karya-karyanya yang gemilang, tetapi juga inspirasi bagi generasi muda untuk mengangkat martabat Indonesia di kancah internasional. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Damainya warna biru bahari yang mengiringi senyum saat berpelukan di momen indahnya tali silaturahmi. Sambut sentuhan warna baru Ramadan dari Nippon Paint. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Melanggar hukum dan etika, cacat prosedural, dan Ya, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang sengketa Pilpres, dan saat ini adalah giliran dari tim kuasa hukum dari pasangan Ganjar Mahfud untuk membacakan petitum terkait dengan gugatan yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sistematis dan masif atau TSM. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024, sehari setelah pencoblosan, mengeluarkan siaran pers yang intinya menyatakan ada 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024 yang diantaranya terdiri dari ada 37.466 tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut TPS, yang mengalami pembukaan pemungutan suara di atas pukul 7 waktu setempat. Ada 12.284 TPS di mana alat bantu disabilitas netra tidak bersedia. Ada 10.496 TPS di mana logistik pemungutan suara tidak lengkap. Ada 8.219 TPS di mana pemilih khusus menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP elektronik. Ada 6.084 TPS di mana terdapat surat suara tertukar. Ada 5.449 TPS di mana KPPS tidak menjelaskan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ada 2.271 TPS di mana didapati terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau penyelenggara pemilu di TPS, dan masalah-masalah lainnya yang tidak saya kutip pada kesempatan ini. Majelis Hakim yang kami muliakan,
semua masalah yang dikemukakan oleh Bawaslu di atas bukanlah masalah sepele. Dan masalah itu akan lebih bertumpuk lagi kalau kita menambahkannya dengan masalah-masalah yang pada dasarnya harus ditafsirkan sebagai pelanggaran atau kejahatan pemilihan umum yang ditemukan di media maupun oleh pihak-pihak yang lain termasuk tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Kami sebagai pemohon mencatat ribuan pelanggaran pemilihan umum pada tahap pra-pemilihan yang sangat serius dan pasti mempengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari. Pelanggaran yang terjadi mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada akhirnya membuat Pilpres 2024 hanya menjadi aksi teatrikal belaka. Anggaran negara dihabiskan, etika diabaikan, demokrasi dirusak. Demi apa semua ini dilakukan? Jawabannya sekali lagi hanya satu, memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Ketika semua pelanggaran tadi ditambah dengan jumlah pelanggaran yang dicatat oleh pemantau pemilu, termasuk masyarakat sipil atau civil society, maka akan terang benderang di mata kita semua bahwa Pilpres 2024 ini adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah pemilihan umum kita. Karena magnitude pelanggaran yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif, maka sangat beralasan kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan diadakannya pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia, karena hanya hal inilah yang mampu memulihkan kembali integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di bumi tanah air Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, apa yang menjadi pertaruhan dalam Pilpres? Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada, Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, halal, yakin. Selamat berpuasa. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda.
Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Tapi saya baca saja, demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin terpilih, apakah itu presiden atau perdana menteri yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan dalam langkah-langkah yang nyaris tidak kasat mata. Pada bagian lain dari buku tersebut, di atas ditulis seperti ini. Most countries hold regular election. Democracy still die, but with different means. Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers, but by elected governments themselves. Like Chavez in Venezuela, elected leaders have subverted democratic institutions in Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, the Philippines, Poland, Russia, Sri Lanka, Turkey, and Ukraine. Democratic backsliding today begins at the ballot box. Ini juga menarik terjemahannya, tapi ya, sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara. Saya ingin mengutip satu lagi. Kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta ini. Many governments' efforts to subvert democracy are legal, in the sense that they are approved by the legislators or accepted by the courts. They may even be portrayed as efforts to improve democracy, making judiciary more efficient, combating corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish, but are bought off or bullied into the self-censorship. Citizens continue to criticize the governments, but often find themselves facing tax or other legal troubles. They show public confusion. People do not immediately realize what is happening. Many continue to believe they are living under a democracy. Artinya, banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi, membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, dan membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit, tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri.
Rakyat terus mengkritik pemerintah tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya. Timbul kebingungan publik. Orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi. Majelis Hakim yang mulia, apakah demokrasi kita sudah mati? Demokrasi kita masih belum mati. Tapi demokrasi kita bisa mati kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan demokrasi. Mahkamah Konstitusi memanggul beban di pundaknya untuk menyelamatkan demokrasi. Dan perkara sengketa Pilpres 2024 ini adalah pintu masuk untuk Mahkamah Konstitusi membantu menyelamatkan demokrasi. Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, selanjutnya pembacaan ini akan dilanjutkan oleh kolega kami, Anissa Ismail. Mohon maaf yang mulia, saya lihat sebentar. Kok tidak ada ya? Oh ini. Mohon maaf yang mulia. Anissa Ismail adalah advokat muda yang mendapatkan gelar Master of Arts dari Faculty of Law University of Cambridge di Inggris dan juga dari University of Utrecht di Belanda dengan predikat summa cum laude. Kami sengaja menampilkan anak muda karena anak muda adalah masa depan bangsa ini. Kemudian juga seharusnya ada Advokat Damian Agatha Juvens, seorang mahasiswa terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapatkan Master of Law dari Melbourne University. Dan kemudian juga Ragado Yosudiningrat, ya, yang mendapatkan gelar doktoral di Universitas Trisakti dan juga sekolah di Erasmus, ya, di negeri Belanda. Ya. Nah, tapi karena Majelis Hakim memberikan hanya kesempatan kepada satu pembaca lagi, kami persilahkan Saudara Anissa Ismail. Masih bisa dua. Dua lagi? Ya, tapi ya karena kalau dua, yang satu nggak ikut membaca, saya silakan hanya satu, yang mulia. Dipersilakan. Yang dua mungkin akan mendampingi di sebelahnya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Silakan Anissa. Izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perselisihan ini kami anggap dibacakan. Begitu juga penjelasan mengenai kedudukan hukum pemohon. Penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga kami anggap dibacakan. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? 4. Apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima,
Apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM, karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal dua jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan plus susu steril double khasiat. Enak.
badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, inilah Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Paskalis Iswari langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Hari ini saudara sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dengan pasangan 03 sebagai pemohon sudah dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang tadi dibuka dengan pembukaan permohonan yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebagai prinsipal. Setelah itu, Todung Mulya Lubis dari tim kuasa hukum membacakan pertama untuk permohonan 03. Yang dibacakan pertama adalah petitum dari gugatan dan permohonan pasangan 03. Majelis Hakim hanya memberikan waktu 100 menit untuk total seluruh permohonan dibacakan dalam sidang hari ini yang agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Demikian saudara, Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya bikin rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. Lawan rontok dan bau apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Emerald Hijab Shampoo, ngerti rambut berhijab kita. Live. Dapat menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan dan karenanya perlu untuk diulang. Hal mana merupakan refleksi sempurna dari Pilpres 2024. Jika Mahkamah Konstitusi berkeras bahwa dirinya hanya berwenang untuk memeriksa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka sama saja Mahkamah Konstitusi melegitimasi kecurangan dalam proses pemilihan umum. Pesan yang akan diberikan dari ini adalah berbuat curanglah, securang-curangnya, sehingga selisih suaranya begitu besar, niscaya Anda akan memenangkan pemilu. Karenanya, Mahkamah Konstitusi harus keluar dari zona nyamannya dan masuk ke area yang lebih luas demi kepentingan demokrasi yang ditegakkan atas dasar kejujuran dan keadilan. Mahkamah Konstitusi perlu kembali pada desain konstitusional awal yang ditetapkan baginya, yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hanya dengan demikianlah Indonesia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan demokrasinya. Pertanyaan kedua yang pemohon akan jawab sehubungan dengan pelanggaran TRSM adalah, apa saja bentuk pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran TSM yang dipermasalahkan dalam permohonan aku adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semata-mata demi memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Sehubungan dengan pembuktian mengenai ada tidaknya nepotisme, maka penting untuk melihat standar beban pembuktian sehubungan dengan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi.
sebagaimana dimuat dalam putusan nomor 1 PHPU Pres tahun 2019, yaitu beban pembuktian formil, yang mana beban pembuktian awal dibebankan kepada pemohon dan kemudian beralih kepada termohon. Jikapun yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut bukanlah pembuktian formil atau balance of probabilities, karena perkara PHPU bukan perkara perdata, maka beban pembuktiannya pun sudah barang tentu berada di bawah standar pembuktian pidana, yaitu beyond reasonable doubt. Pendekatan beban pembuktian semacam ini yang berada di atas balance of probabilities namun di bawah beyond reasonable doubt digunakan di pelbagai negara di dunia dalam memeriksa perkara sehubungan dengan pemilihan umum. Dua contoh yang bisa diberikan sehubungan dengan standar pembuktian ini adalah di Malawi dan di Kenya, yang mana pertimbangan di Kenya adalah sebagai berikut. We maintain that in electoral disputes, the standard of proof remains higher than the balance of probabilities, but lower than beyond reasonable doubt. Terjemahan tidak resminya adalah bahwa pengadilan menyatakan bahwa dalam perselisihan pemilihan umum, beban pembuktian tetap lebih tinggi dari balance of probabilities, tapi itu juga tetap lebih rendah dari beyond reasonable doubt. Peralihan beban pembuktian dari pemohon kepada termohon pun merupakan hal yang lumrah terjadi. Affirm the position that the petitioner bears the initial burden of proof. It then made it very clear that the moment the petitioner gives ample evidence in support of his grievance, the burden of proof definitely shifts to the respondent to give an explanation in answer. Terjemahan tidak resminya adalah bahwa memang pemohon memiliki beban pembuktian awal, tapi kemudian jelas setelah pemohon memberikan bukti yang cukup untuk menunjukkan permasalahan yang mereka pohonkan, maka beban pembuktian kemudian bergeser kepada termohon untuk memberikan penjelasan yang memuaskan. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dapat diklasifikasikan menjadi 3 skema. Skema pertama, nepotisme yang dilakukan guna memastikan Gibran Rakabuming Raka memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024, yang dimulai dari dimajukannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Surakarta. Lalu keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara nomor 90 tahun 2023 sampai dengan digunakannya termohon untuk menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, yang mana keduanya akhirnya dinyatakan melanggar etika. Nepotisme kedua adalah nepotisme yang dilakukan guna menyiapkan jaringan yang diperlukan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024, yang dimulai dengan dimajukannya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo untuk memegang jabatan penting sehubungan dengan pelaksanaan Pilpres 2024, khususnya ratusan pejabat kepala daerah. Bentuk nepotisme yang ketiga adalah nepotisme yang dilakukan untuk memastikan agar paslon 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran, yang dilakukan dengan berbagai cara, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pejabat di berbagai lini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, yang kemudian dikombinasikan dengan politisasi bantuan sosial, sebagaimana terlihat dari aspek waktu pembagian, aspek jumlah yang dibagikan, aspek pembagi bantuan sosial, dan tentunya aspek penerima bantuan sosial. Pertanyaan ketiga yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM adalah bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024. Menurut hemat pemohon, nepotisme sebagai bentuk pelanggaran TSM tidaklah boleh ditoleransi sama sekali keberadaannya, karena beberapa hal. Pertama, nepotisme melanggar asas pelaksanaan pemilu, khususnya asas bebas, jujur, dan adil, dan karenanya menghasilkan pemilu yang tidak berpegang pada nilai konstitusi.
Padahal pemilu seyogianya berpegang pada nilai konstitusi agar dapat mencerminkan kehendak rakyat sebagaimana dipertimbangkan di berbagai negara. Di Malawi, dalam perkara Arthur Peter Mutharika and the Electoral Commission versus Saulos Klaus Chilima and Lazarus McCarthy Chakwera pada tahun 2020, terjadi juga di Zimbabwe, dalam perkara Morgan Tsvangirai versus Robert Gabriel Mugabe and 3 others pada tahun 2013, dan juga terjadi di Austria dalam perkara di Mahkamah Konstitusi nomor WI 6 yang dilakukan pada tahun 2016. Penyebab kedua adalah Undang-Undang Pemilu mendesain 2 jenis pelanggaran TSM, yaitu pelanggaran berdasarkan nepotisme seyogianya digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan jenis, yang artinya keberadaannya sekecil apapun harus dilihat sebagai pelanggaran berjenis TSM karena akibat dan pelakunya yang menyerupai money politics. Ketiga, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk memenangkan paslon 2 dalam satu putaran memiliki dampak yang sangat luas karena menimbulkan abuse of power yang terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh instrumen kekuasaan. Aparat penegak hukum dijadikan alat kampanye dan pengontrol massa. Kementerian dijadikan pembantu presiden untuk urusan pemenangan dengan diberikan target suara. Kepala daerah dijadikan tim pemenangan lokal yang mana penolakan akan berujung pada pencopotan atau penyidikan. Dan kepala desa pun dijadikan ujung tombak pengumpul suara, di mana masing-masing diberikan target bahwa paslon 2 harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Jika tidak, maka bantuan sosial tidak disalurkan dan aparat akan memproses mereka secara hukum. Pertanyaan keempat yang akan pemohon jawab adalah, apa dampak suara paslon nomor 2? Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa yang kemudian diatribusikan pada sosok pribadi Presiden Joko Widodo. Ada 3 hal mengenai ini yang ingin kami bahas lebih lanjut. Pertama, bantuan sosial yang diberikan secara spesifik menyasar Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Freshcare Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika.
Rabu, kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halal. Yakin. Selamat berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kuat-kuat mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Diri kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Oleh Presiden Joko Widodo. Etika politik yang bersumber dari hukum, khususnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN. Etika politik yang bersumber dari tujuan bernegara, dan juga etika politik yang bersumber dari sumpah jabatan presiden. Pelanggaran etika ini faktanya memicu reaksi keras, tak hanya dari sivitas akademika, namun juga dari pemuka agama serta elemen masyarakat lainnya yang sayangnya semuanya diabaikan. Dampak ketiga dari nepotisme ini adalah munculnya pelanggaran lanjutan sebagai akibat dari contoh pelanggaran yang dilakukan atau bahkan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Abuse of power yang dilakukan selama Pilpres 2024 tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia yang dilakukan oleh Polri, TNI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan bahkan pemerintah desa. Hal ini sudah mendapatkan sorotan khusus dari Komnas HAM di dalam catatan Komnas HAM atas penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Silahkan, waktunya tinggal 30 menit lagi. Terima kasih. 29 menit tepatnya ya. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi dua bagian, yaitu: satu, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Kedua, apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah: apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran prosedur yang terjadi dalam Pilpres 2024? Pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Dan karenanya, pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu. Pernyataan ini didukung oleh dua alasan, yaitu: yang pertama, kriteria pelanggaran TSM tidak dihadirkan untuk dijadikan satu-satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu. Kriteria TSM kali pertama muncul
dalam putusan nomor 41 PHPU tahun 2008 sebagai terobosan guna menghidupkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran. Sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya. Kini, 15 tahun dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apakah kriteria pelanggaran TSM masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat, berintegritas, dan adil? Jawabannya tentu tidak, karena masih ada pelanggaran-pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi. Pelanggaran yang terbatas hanya pada TSM akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pembiaran terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kajian-kajian, baik di dalam